gitu. Banyak kendalanya. Maksudnya kendalanya gimana? Ya, gini, info-info terbaru itu makan di tempat itu harus 20 menit gitu kan. Sementara penyajiannya aja nggak nyampe gitu, nggak nyampe 20 menit. Masa baru nyampe piringnya gitu kan, terus disuruh usir gitu kan, nggak etis lah kayak gitu Pak. Oke, good. Keprok baru udah keprok. Ya. Lagi pendapat lain yang berbeda. Ayo, biar mesinnya dipanasin dulu mesinnya. Gak ada lagi? Semua dianggap idem? Baik, kalau dianggap sama semua teman-teman, saya pengen tahu sekarang di grup ini siapa yang sedang atau mulai berbisnis atau pernah berbisnis kemudian bukan gulung tikar ya, off lah atau lain sebagainya. Cung. Saya Pak. Atau yang Pak Rizky berarti sedang dan sudah atau masih berjalan atau akan atau gimana Pak Rizky? Masih berjalan Pak, cuman sekarang udah Pak, kan lagi PPKM kayak gini kan. Kan saya jualannya offline gitu Pak ke pasar-pasar, cuman kan pada ditutup gitu Pak. Oke, kalau boleh tahu bisnisnya apa Pak Rizky? Ini Pak jual spray Pak. Jual spray bed cover teman Spray saya kasur. yang punya Kintakun yang sama yang punya My Love, mobilnya 2 pintunya banyak tuh Pak. Ya, jadi peluang ini juga sangat bagus, tinggal Bapak boleh mempelajari dari mereka ya. Sebaiknya mempelajarinya bukan cerita suksesnya tapi cerita gagalnya. Kalau cerita sukses terlalu banyak yang kita dengerin ya. Mendingan cerita gagalnya. Nah, betul kan cerita sukses bosan nggak ada yang guna gimana saya sukses wae itu orang gagal. Tanya gagalnya sih kumaha supaya orang tergagal kan gitu. Mohon Ya. apa leres Pak? Nah gitu cobain Kang Rizky ya itu karena yang punya Kintakun, yang punya My Love itu teman-teman saya rasanya juga biasa-biasa saja kok gitu ya. Tapi dia kok bisa melesat seperti roket, seperti Apollo gitu perkembangan bisnisnya gitu ya. Oke, yang lainnya Cung selain tadi Pak Rizky. Saya Pak. Pak siapa di layar nggak? Ilham. Pak Ilham, oke Pak Ilham gimana menurut Pak Ilham? Saya kan di bidang jasa Pak. Mohon. Jasa seni. Nah, dan saya juga udah pernah ngerasain di mana saatnya turun gitu, bisnis saya. Dan di sini ini titik turunnya, titik di mana sebelum pandemi sebenarnya berdampak juga Pak. Bisnis apa sorry Pak Ilham tadi? Seni Pak. Seni itu misalnya gimana? Oh melukis. Ya. Oke, Bapak boleh ikutin namanya Tison ya, Tisna. Tapi sambil berjalan coba lihat, dia bukan melukis Pak, tapi istilahnya apa ya? Dengan teknologi digital dari foto dibentuk jadi seperti lukisan Pak. Betul. Nah, dia diam di rumah, tapi omsetnya malah berlipat-lipat ya. Itu boleh nanti dilihat dipelajari juga ya Pak. Apa disebutnya itu seni painting di ini ya. Oke, good. Jadi berarti sekarang Kang Rizky maupun Kang Ilham kondisi saat ini off, tapi sebenarnya pada dasarnya bisnis masih berjalan, cuman memang sementara dihentikan dulu ya. Bukan berarti bangkrut kemudian nggak ada rencana untuk diteruskan nggak ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, good. Yang lainnya? Rasanya semuanya di sini udah entrepreneur ya, udah startup semua, udah berbisnis semua ya. Udah Pak. Nah, saya butuh menggali begini buat teman-teman ya. Harusnya teman-teman kalau setiap ada momentum kayak begini, silahkan Anda jual diri gitu. Karena bagaimana kita mau menjual produk kita kalau jual dirinya sendiri bukan berarti jual diri buka kancing buka sleting ya. Oh, Pak. Ya kan. Tapi kalau ya kalau jual dirinya sendiri belum bisa gitu ya. Kenapa kalau boleh dicek mau Jack Ma, mau siapa tuh Steve Jobs dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang lah di Indonesia itu Dewa Eka Prayoga lah misalkan yang di Bandung ini ya. Dia jual dirinya jago gitu ya. Ya mungkin pernah tahu Billionaire Store ya, Billionaire Store yang Dewa Eka. Nah itu dia jual dirinya yang jago. Nah teman-teman coba di saat momentum seperti ini jual diri supaya apa? Siapa tahu ada orang yang tertarik. Nanti di saat teman-teman ada bisnisnya prospek gitu kan, saya atau Bang Jul tertarik, lu kan nggak punya modal, atau lu kan nggak bisa scale up tuh, lu masih startup, kita kawin deh gitu. Dalam arti bisnis matching. Gitu. Nah, kenapa saya banyak berorganisasi? Kenapa saya senang gitu kan berkumpul dengan silaturahmi dengan teman-teman?
Karena di situ tujuannya bukan semata-mata di situ saya mau nyari kerjaan atau mau nyari apa, jual diri gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, pagi tadi aja saya udah ada beberapa tawaran tuh, bro bisa bikinin ini nggak, bro bisa ini nggak, bro. Tadi pagi kita istilahnya. Ya, alhamdulillah gitu. Karena apa? Mungkin saya tadi jual diri, bisnis gue gini loh, kemampuan gue di sini loh, gini. Nah, teman-teman mestinya kita kan teman-teman sering nih pasti nih, tapi jangan menjadi aktivis pelatihan ya. Terus saya ikut pelatihan ini wah sertifikat dikumpul gue dijeng-jengkun karena apa? Udah uang transport gitu ya. Kita mah bukan mau dari situ gitu ya. Kita mah mau jadi pengusaha yang sukses. Coba kalau sertifikat teman-teman dikumpulin, mungkin buat ngebungkus kacang 1 tolombong cukup gitu ya, karena ikut pelatihan terus-menerus. Jangan, tapi tadi dengarkan kira-kira di mana sih yang membuat mereka gagalnya itu gitu ya. Kan yang udah jelas dong, pasti yang disuruh ngomong udah yang orang sukses misalkan ya kan. Tapi tanya dong, Pak, lu gagalnya kenapa? Kok bisa jadi lancar? Jadi sukses kan begitu kan. Oh, jangan begini loh, hati-hati loh, jangan begini, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Nah, itu yang penting gitu kan. Otomatis nanti lewat yang benarnya bakal ditunjukin. Oke, berarti siapa lagi coba selain Kang Rizky, Kang Ilham, Cung jual dirinya, jual perusahaannya, jual produknya. Karena saya juga kalau lagi ngobrol gini sambil ngintip gitu, ada nggak yang kira-kira diajak bersinergi gitu, yang bisa diajak kawin gitu. Ada lagi? Atau yang lain belum memulai atau baru mau akan memulai? Mr. Bedul, bagaimana? Musiman Pak, kemarin kalau bulan puasa jualin tutut Pak. Masak tutut gitu, punya basic masak dulu di kafe setahun. Jadi dimanfaatin. Kalau sekarang baru mau buka kedai kopi Pak, insya Allah. Tuh kan channel naon udah langsung ceklik gitu kan. Saya cuman nggak boleh di forum ini. Udah jeung saya Kang Udul kan nggak boleh saya ngomong gitu kan harus di luar forum gitu kan. Tapi saya tadi salah satunya ada di situ saya Storybook Cafe. Rencana Storybook Coffee itu saya mau membuat kopi shop tapi yang rada lain dari tempat yang lain gitu ya. Kenapa saya pakai judulnya Storybook gitu kan? Karena ya biar rada gampang gitu kan, orang nyebut Starbucks orang mah Storybook gitu kan. Ya, Pak. Di Starbucks belanja 100 ribuan, ngopi di saya mah 10 ribuan ngopi gitu kan, sama-sama kopi Arabica atau Robusta gitu. Cuma ya kita istilahnya segmentingnya aja. Good, ya nanti kita bisa ada bicara kelanjutan nih kayak dengan Kang Bedul ya. Yang lainnya kaum ini ya, kaum ladiesnya bagaimana? Ada di sini tadi peserta ladiesnya? Ada Pak. Kak Teh Dela, gimana Teh Dela? Teh Dela udah mulai berbisnis, sedang saya berbisnis. Kan nulis ya. Jadi saya update di beberapa APK kepenulisan. Maksudnya gimana Teh? Ya kalau bisnis yang lain kan di frozen food. Ya. Nah, kalau saya selain bisnis di frozen food, saya juga update di kepenulisan, aktif gitu. Oke. Dan sekarang yang jago nulis, yang jago berkreasi di kata-kata itu sangat dibutuhkan sama orang-orang online trading. Ya, untuk copywriting itu kan tidak gampang tuh orang mencari kalimat-kalimat yang tek gitu ya. Itu boleh tuh dijual kalimat-kalimatnya ke teman-teman gitu ya. Good. Tapi itu mah nggak ada masalah ya, kayaknya tidak terkena oleh krisis ya Teh Dela ya. Kena juga, ada terimbas juga. Enggak juga. Enggak kan? Aktif nulis di APK gitu. Oke. Kalau menurut saya tadi kalau kayak Kang Ilham tadi ya yang di seni itu secara ini mah harusnya jangan terkena imbas ya, tapi mungkin terkena juga ya ternyata ya. Karena saya juga sekarang alhamdulillah saya jadi menjadi wakil ketua umum di Dekranasda ya, tadi belum saya update di situ. Di Dekranasda tapi di Kabupaten Bandung ya. Jadi saya dengan Ibu Dadang Supriyata dengan Ibu Bupati di Dekranasda ya. Jadi banyak industri-industri kreatif yang mungkin bisa kita tampung nanti kalau udah memang teman-teman berjalan dengan bagus ya, bisa sustain, bisa continue itu ya, dari segi bisnisnya kita bisa bersinergi nanti. Oke, ada lagi yang lain atau cukup mewakili? Cukup Pak. Yang lain nggak ada yang mau memperkenalkan bisnisnya atau rencana bisnisnya? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi kita coba teruskan ke materi berikutnya. Nah, teman-teman banyak sekali orang yang mau memulai berbisnis, kira-kira banyak sekali kekhawatiran ya. Dia banyak sekali alasan karena trauma, karena
bingung karena nggak punya modal, karena nggak punya networking, karena nggak punya keterampilan, karena takut gagal. Banyak sekali alasan-alasan yang membuat akhirnya bisnisnya dia tidak berjalan gitu ya, tidak berjalan. Kalau teman-teman dengan kondisi seperti ini tidak berjalan beralasan kan? Memang karena kondisi sekarang sedang tidak memungkinkan lah, dalam arti darurat lah gitu ya. Tapi jangan salah, gitu. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang tadinya katakanlah tercatat di majalah Forbes orang kaya itu di Indonesia, misalkan tadinya 100 orang, sekarang bertambah. Dan asetnya orang-orang kaya itu bertambah. Boleh dicek nanti misalkan si Fulan nggak usah saya sebutkan. Tadinya misalkan asetnya 100 triliun. Kok ternyata dengan kondisi pandemi ini dia asetnya bisa bertambah langsung menjadi 2 kali lipat. Bahkan ada yang 3 kali lipat gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Tadi karena dia bisa memanfaatkan momentum. Tapi jangan memanfaatkan di saat orang susah kita senang-senang di kesusahan orang lain gitu ya. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Nah, tapi kok ada ya gitu ya. Nah, karena mereka pandai melihat peluang gitu. Di saat di mata orang lain itu adalah dianggapnya bukan tantangan, bukan hambatan. Ya pokoknya masalah lah gitu ya. Tapi di mata dia itu adalah peluang yang sangat baik gitu ya. Nah, sehingga ya bisa bisnisnya tambah bagus gitu ya, perkembangannya juga jauh lebih pesat dibandingin dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman bisa mengikuti perkembangan zaman dengan kondisi seperti ini, saya yakin teman-teman juga tadi akan bagus ya. Ini contoh yang terjadi dengan teman anak saya, bukan anak saya ya, teman anak saya. Berawal dari dia mau memberikan saudaranya yang sedang isoman gitu ya. Isoman tuh dia kena COVID, kemudian dia diisolasi, dia memberikan buah tuh. Ya, dia memberikan buah. Waktu itu ada kendala beli buah karena beli buah sendiri takut gitu ya. Takut kena COVID, takut kena kerumunan dan lain sebagainya, tapi dia memaksakan, terus itu dijadikan peluang sama dia. Gitu ya. Dijadikan peluang sama dia mencoba menawarkan di IG-nya, di WA-nya, barangkali kalau ada yang membutuhkan buah, saya jual paket buah nih 150.000 isinya apel, anggur, apel, anggur, pir sama jeruk 4 macam 150.000. Anak saya waktu kemarin itu jadi pelanggan ya. Jadi pelanggan dalam arti ya udah anak saya langsung yang memesan gitu. Itu PO ternyata 3 hari. Oh, PO 3 hari. Ya udahlah, kalau 3 hari kan kita juga ngiri buat yang isoman, bukan insya Allah masih sakit ya, istilahnya biasa kan isoman lumayan lama gitu ya. Nah, udah beli itu berapa paket kemarin. Oh, belakangan ini sekarang kita kalau mau pesen harus nunggunya itu bisa sampai 2 minggu. Dan ternyata setelah 2 minggu pun tidak terlayani. Karena apa? Mungkin dianggap udah temen gue deh. Terlalu banyak nih, gue nih pusing nih. Jadi sangat banyak yang pesannya. Dan kalau kita hitung, cobain ya. Dari HPP-nya jual 150.000 itu nggak nyampe 100.000 dia. Jadi marginnya itu lebih dari 50%. Saya baru kemarin dengan Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional, juga dengan Pak Jul, pemilik CSBI ini, baru ngobrol tentang peluang ini. Saya sampai bilang ke Pak Jul, karena saya belum main di frozen food gitu ya. Bang, bagaimana kalau kita join, bersinergi, saya akan jualan secara online, jualan dengan bisnis paket. Karena kita main di ad ya, kebetulan anak saya yang main di online, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, dia main di ad, tapi kalau saya sih mungkin masih banyak takutnya ya, karena saya belum terjun secara berani seperti gitu. Jadi anak saya tuh bisa biaya ad per bulan itu sampai 600 juta gitu untuk biaya iklannya saja gitu.
Tapi ya hasilnya make sense lah gitu ya, bagus. Nah ini untuk peluang bisnis yang tidak pakai ad saja, tadi yang hanya berawal dari pasang di IG-nya dia, pasang di WA grupnya dia, pasang di FB grupnya dia, gitu. Jualan buah-buahan, wah dahsyat sekali gitu. Saya kemarin baru langsung ketemu dengan pihak importir, tadi malam juga saya baru Zoom meeting dengan pihak importir untuk membuat strategi peluang ini. Gitu. Nah buat teman-teman kan di daerah masing-masing bisa tuh. Nanti ada bisa berkelanjutan nanti di sesi tanya jawab ya mungkin ya. Nah kita coba terusin dulu ya, ini wajib diterusin dulu ya biar selesai dulu, nanti biar enak kita ngobrolnya. Life is your choice ya, hidup adalah pilihan. Jadi hidup ini pilihan nih, mau sekarang nganggur, mau tidur, mau sibuk cari kerja, mau sibuk cari bisnis baru gitu kan, mau ngabisin duit ya mumpung lagi pandemi, gua habisin ya mumpung pandemi gitu, gitu kan. Mau nyari duitnya diperbanyak, itu silakan. Life is your choice. Jadi hidup adalah benar-benar pilihan kita ya. Nah, dalam menentukan pilihan ini, kita selalu ada warning ya, selalu ada alert, selalu ada hati nurani gitu. Jadi hati-hati tuh dalam menentukan pilihan. Misalkan dalam kondisi kayak gini tiba-tiba Kang Rizky atau Kang Bedul ada yang ngajak, Ki udahlah bareng sama gua aja. Yuk bisnis bareng, lu ada duit berapa? Barang-barang mau Ki, sok simin di gua deh. Pokoknya berkembang lah sebulan lu kebagian 20%, duduk ongkang-ongkang kaki dan lain sebagainya gitu kan. Bisnisnya apa? Pokoknya jual beli apa? Kita nggak tahu juga gitu kan. Jual beli obat-obatan kan sekarang lagi musim yang sakit nih, obat apa yang mau jual ya, Ektasi, Viagra, kayak gitu-gitu aja deh. Silakan juga gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya, jangan main ada orang ngasih utuh dan lain sebagainya, udah hati-hati aja. Kalau dalam teori berbisnis saat orang itu ngomongnya manis, ngomongnya itu malah hati-hati gitu ya. Malah hati-hati. Mungkin teman-teman kan udah belajar tentang ilmu SWOT analisis, mitigasi resiko, itu udah dianggap cum laude semua lah ya, udah dianggap hatam gitu. Nah sekarang tinggal dalam eksekusinya, dalam actionnya, setiap ada ajakan orang yang bicara manis, bicara itu, bicara ini, ya pokoknya hati-hatilah. Ya kalau bicara saya besok tiba-tiba ada orang ngajak-ngajak pakai Ferrari atau pakai Alphard, bisa nyewa sekarang mah bos, Alphard dengan 1 juta aja udah bisa Alphard seri terbaru gitu. Ya kan, untuk mau kawinan kan orang gaya-gaya giliran kawin, wah mobilnya gila Alphard seri terbaru, gila pakai Range Rover itu sewaan banyak gitu. Sewaan banyak tuh. Nah, jadi kita jangan terkecoh atau tertipu dengan penampilan yang sifatnya fisik ya. Tapi kita harus lihat tadi. Makanya yang paling enak itu kalau kita tanyain di posisi ilmu-ilmu kegagalannya, kalau ilmu kesuksesannya orang ngelihat susah tuh, dan mereka juga katanya tidak ngerti. Apakah mereka paham bakal ujung-ujung segede kayak gitu? Ya tidak. Tapi yang jelas mereka melaksanakan prosesnya. Kalau kita baca bukunya Hairul Tanjung tuh yang si anak singkong, kan nggak ujuk-ujuk juga gitu kan. Kayak sekarang dia memiliki Transmart, memiliki Carrefour dan lain sebagainya. Itu prosesnya banyak sekali. Kalau lihat Sandiaga Uno itu, wah ya enggak, wah dia memang orang tuanya udah kaya, Min Uno-nya udah kaya, enggak juga gitu. Saya salah satu murid Min Uno dalam pembelajaran tentang manner ya, table manner, tentang segala rupa yang berhubungan dengan manner. Saya bergurunya sama beliau gitu, sama Min Uno. Tapi untuk bicara tentang bisnisnya kan Om Sandi beda. Kalau saya perhatikan Om Sandi itu bisnisnya sederhana juga teman-teman berawalnya. Dia istilahnya kalau dalam bahasa tren sekarang financial engineering. Jadi kalau financing engineering tuh kayak tadi, sekarang Kang Bedul misalkan atau Kang Hilham membuat perusahaan, contohnya lah, mungkin pernah tahu teman-teman Abnormal. Ada yang pernah makan di Abnormal, pernah datang atau pernah tahu ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah sekarang Abnormal itu milik siapa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Nah, Abnormal itu sekarang udah dijual dan lumayan harganya ratusan miliar tuh, dijual ke siapa? Ke Indofood gitu. Ke Indofood. Nah, jadi teman-teman sekarang tuh bisnis yang paling bagus tuh seperti itu. Bapak bangun bisnis, nanti dilirik orang, dilirik investor gitu kan. Kalau itu teman-temannya betul-betul bisnisnya original ya. Dibeli tuh ya kan, dibeli nggak apa-apa, dia kan pengennya jadi mayoritas tuh, tapi syukur-syukur jangan mayoritas, tapi kita jangan dijual semuanya. Kayak si Abnormal juga nggak dijual semuanya, tapi dia udah punya uang baru lagi. Di saat Abnormalnya udah dia jual gitu kan,
udah dia bisa bikin lagi nasi goreng mafia, dia bikin lagi bakso bujangan, dia bikin lagi apa yang lainnya, tapi secara konseptual bisnisnya dia udah punya gitu ya teman-teman ya. Tapi dia langsung punya duit ratusan miliar tuh, dari mana? Dari jual abnormal gitu ya kan. Nah, kalau bisnis abnormal sendiri berapa sih dia untungnya gitu kan, dari jualan Indomie segala macam gitu. Kapan dia punya duit ratusan miliar gitu? Udah mending gue jual perusahaannya saja. Nah, kebanyakan orang, punten ya, orang yang mindsetnya masih kecil, wah dipertahankan 7 turunan, 10 turunan. Sekarang udah nggak zaman gitu. Kita harus siap berubah dengan kayak gitu. Kita bentuk perusahaan, tiba-tiba ada yang nawar nih, Kang Bedul besok bentuk perusahaan nih, kata ada perusahaan apa gitu. Roda sayur atau roda buah gitu. Tiba-tiba ada yang tertarik, kayak si Gojek, kayak GoFood kan sekarang. Nadiem Makarim tuh sahamnya tinggal berapa persen lagi. Nadiem tuh kayak raya karena apa? Kayak jual perusahaan. Emang kalau dari Gojeknya berapa untungnya? Kan begitu Pak ya? Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya besok-besok tiba-tiba nih Kang Bedul udah poles yang cantik gitu kan segala macam, udah bagus, ada yang nawar bagus, hajar jual gitu. Kan nggak ada bedanya kita dengan trading ya. Saya beli rumah, kemarin saya masih belum tahu bahwa itu ada transaksi batil ya. Saya suka ngambilin bukan dapat jatah ya. Suka ada teman-teman banyak lah. Karena dulu saya di perbankan juga. Ada rumah relang nih murah. Modal saya cuma apa? Ngecat baik-baik, kira-kira bayar arsitektur, tampak depannya dirubah dikit gini, dikamuflase. Misalkan beli 100 jual 3,5 gitu kan. Beli 700 jual 2,5 miliar gitu. Lumayan juga gitu ya. Ya itu seperti tadi. Cuman sekarang kita beralih ke perusahaan gitu. Kalau tadi kan kalau perusahaan kan intangible tuh, kalau dari segi brandnya gitu. Tapi kalau tadi jualan rumah kan tuh tangible, aset yang benar-benar terlihat dijual barangnya gitu. Nah, kalau yang udah biasa jual beli kan begitu, jual beli mobil sama kan, wah pas datang dipoles, dipumpon, di salon, gosok, kan tidak diapa-apain, cuma dipoles, dikasepin aja, dicantikin. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi apapun bisnisnya, selama kita pandai memolesnya dan pandai menjualnya tadi kan, tapi selain jual ke produk tadi jual dulu diri. Teman-teman jual dulu dirinya dalam arti, ini saya punya kemampuan di sini loh. Tapi kalau nggak betem, wecineten gitu. Dan yang perlu teman-teman ingat sekarang ya, boleh dicek, Superman is dead lah gitu ya. Dalam arti nggak ada sekarang yang jagoan one man show. Gue mau nggak mau ya, gue mau main bisnis sendirian aja deh gitu kan. Gue mau pusing kalau bisnis sama teman, nggak ada teman-teman begitu, nggak ada yang gede kayak gitu. Ya. Perusahaan-perusahaan pemerintah aja tuh yang negara yang aturnya yang konon katanya yang pinter-pinter, mulai profesor, dokter dan lain sebagainya, ahli-ahli. Mereka nggak ada tuh. Perusahaan-perusahaan BUMN hampir semuanya go public. Betul nggak? Hampir semuanya go public. Jadi kalau teman-teman sekarang udah gue sendiri aja, ada yang ikut teman ngajak join atau ikut barengan, enggak, gue mending sendiri aja, pusing kalau ada teman. Salah, itu berarti mental teman-teman kolonial sekali, kolot sekali, hiduplah di zaman batu kan begitu. Sekarang ini adalah saatnya super team ya. Jadi teamwork ya. Jadi yang namanya zaman batu dulu kan sorangan, segala lupa aku soranganku sendiri gitu. Sekarang udah nggak ada tuh, Superman is dead ya teman-teman ya. Jadi Superman is dead, sekarang harus jadi super team. Makanya tadi gue nggak mungkin dagang kopi Kang Bedul. Orang nggak bisa gue ngeracik kopi gitu. Ya kan? Kalau mau minum kopi aja sih harus ke Starbucks atau ke Ngobdul gitu. Ya nggak, giliran di rumah bikin kopi, kalau nggak kebanyakan gulanya, kebanyakan kopinya udah nggak jelas gitu kan. Udah paling gampang gue datang nih modal 100.000 udah nyaman gitu kan. Kalau kemarin, tapi sekarang udah nggak boleh nih, kepaksa ngopi di rumah gitu kan, beli kopi yang enak, ya kan, baru neduh sendiri, itu pun juga nggak enak gitu karena apa? Saya nggak ada expertise dari cara membuat kopi. Mungkin gambaran seperti itu ya, jadi teman-teman ya. Jadi life is your choice, hati-hati dalam menentukan choice, jangan main asal mangprang, halik waing kalau kata Robby Darwisma gitu ya, halik waing, tapi tanpa perhitungan. Jadi teman-teman harus selalu tetap pakai perhitungan. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini tadi, coba dalam menentukan suatu pilihan, libatkanlah hati nurani. Kan suka ada nih, kalau orang muslim ya, mungkin teman-teman yang muslim, ada selalu melibatkan yang namanya istikharah gitu ya. Istikharah ada sesuatu hal yang sifatnya goib gitu kan, yang dalam kondisi kita bingung, ya udah kita ke yang memiliki semuanya ini, kita memohon, ya Allah ini ada peluang bisnis seperti ini, take it or leave it kan gitu ya. Take it or leave it nih. Kalau ternyata ragu, ya katanya sih kalau menurut di ajaran saya, kata Rasul, kalau kita menghadapi sesuatu dalam kondisi ragu, tinggalkan.
Jangan dipaksakan, udah mau ragu, wah modal saya punya duit 100 juta, ada yang ngajak bisnis 100 juta. Bicara tapi ragu. Baiklah, derwe gitu. Ini bahaya. Nah, kebanyakan orang yang gagal itu karena tadi teh asal der gitu ya. Nah, jadi teman-teman tolong hati nurani itu selalu dilibatkan. Ya, biar apa? Kalau udah bicara hati nurani, tidak cuma rasional, tapi emosionalnya dibawa gitu ya. Emosional dalam bukan berarti amarah gitu. Tapi kalau emosional saja tanpa rasional juga jangan, itu jadi konyol gitu ya. Jadi dua-duanya harus terlibat teman-teman ya. Nah tadi kalau kita ragu, aduh takut bisnis kayak gini ya, oh dia ngomongnya terlalu manis ya, resikonya terlalu gede ya segala macam. Udah leave it, tinggalin ya. Tapi kalau terukur resikonya, Kang Bedul punya duit 100 juta nih, tiba-tiba nanti Kang Iqbal atau Kang Rizky atau siapa tadi, Kang Hardi, Kang Ilham ngajak bisnisnya dengan modal 3 juta atau 5 juta, kasarnya nih, alah cincai lah, anggapnya beli bakso tumpah gitu kan, anggapnya kayak udah jalan-jalan ke Cafe Inul gitu kan, 2 hari ya gitu kan, take it, kenapa? Resikonya sudah terukur ya. Jadi kalau bicara tentang ilmu mitigasi resiko, kalau semuanya sudah terukur, langsung dianggap tinggalkan saja. Nah ini mungkin 3 hal kunci sukses wirausaha katanya ya. 3 hal kunci sukses, tapi bukan sukses saja tadi yang saya pelajari. Nanti teman-teman juga lihat nih, kunci suksesnya apa aja. Kita harus memiliki skill. Man tadi gimana dong kalau nggak punya skill kan gitu kan? Ya paling tidak knowledge kita dah. Keilmuannya kita paham dulu dong, ya kan? Jangan sampai nanti saya kerjasama sama Kang Bedul. Wah, kita bikin kopi, Kang Bro teh ini kan kopi dilukis padahal teh itu kan kebangetan kalau gitu mah gitu ya. Ya kita paling tidak kita wawasannya harus tahu lah. Kemudian kita kredibilitas. Kalau kita nggak punya kredibilitas yang baik, ya jangan berharap lah ya. Jangan berharap gitu kan. Makanya sayang sekali tuh kalau di kita itu yang namanya mantan-mantan, misalkan mantan ini yang sifatnya bad, yang sifatnya nggak baik, itu orang ya itulah kalau dalam rapot merahnya itu nggak bisa dihapus gitu. Jadi harus dijaga ya. Jadi kredibilitas kita itu harus benar-benar dijaga buat teman-teman ya. Yang ketiga tadi yang saya omongin, networking. Ini nilainya mahal sekali ya teman-teman. Yang namanya networking itu nilainya sangat mahal. Jadi kalau teman-teman punya kenalan banyak, di saat kekurangan modal tinggal ngomong ke orang tersebut. Di saat teman-teman kekurangan bahan, punya teman yang punya pabrik bahan, tinggal ngomong. That is networking, itu sangat-sangat baik ya. Nah ini 7 penyebab utama bangkrut atau gagal. Ini mungkin yang harus teman-teman jaga dengan baik ya. Pertama, rugi berkepanjangan. Bagus tuh tadi yang siapa Kang Rizky, tadi siapa yang udah bergerak. Ya kalau sekarang potensi, saya gini ya teman-teman. Saya bukannya malu, bukannya harus gengsi kayak gimana. Toko saya hampir di semua Transmart itu ada. Toko saya hampir di semua mall-mall besar ada. Ya, restoran saya hampir di semua daerah ada. Tapi karena rugi terus kan bayar gaji pegawai. Saya gaji pegawai anggaplah satu resto kemarin di Buah Batu. Dengan pegawai misalkan rata-rata 10 orang gaji UMR. Berarti sebulan misalkan sekitar 35-40 juta doang gajinya aja gitu. Belum biaya operasional lainnya. Belum HPP-nya yang produk-produk. Kalau main di kuliner kan itu pasti dibuang Pak. Kalau udah digoreng, ayam digoreng itu nggak mungkin istilahnya dijual lagi besoknya kalau di fried chicken itu atau di french fries. Nah, kalau udah tahu bahwa ini rugi berkepanjangan, ya udah amputasi gitu. Ya kan? Udah tutup aja dulu, udah bagus gitu kan. Tutup aja dulu yang tadi cabang-cabang yang menggerogoti tadi kita itu. Jangan sampai dipaksakan. Ya, teman-teman ya, jadi itu katanya nih. Yang kedua tadi laba semu. Seolah-olah kita untung gitu kan. Tapi ternyata boro-boro untung buntung. Laba semu itu seperti apa man kalau dianalogikan atau dicontohkan nih, misalnya begini. Misalkan begini ya teman-teman yang laba semu tadi. Saya beli telur di Pasar Induk Caringin. Ya, biar gampang ya nih contohnya. Harga telur itu Rp10.000. Kemudian saya jual telur itu dengan harga Rp15.000. Untung apa tidak saya itu? Teman-teman untung apa enggak tuh? Saya beli 10.000, saya jual 15.000. Untung, Pak. Untung kan? Untung ya? Oke, untung. Berapa untungnya? Berapa persen untungnya? 0,5%. 50%. 50% ya, itu 5.000. Oke. Saya
beli di Caringin tadi keluar ongkos 100.000 karena saya pakai Grab bolak-balik. Menurut teman-teman, bisnis telur saya itu teruskan apa tidak? Tidak, Pak. Mending cari yang lain, Pak. Tidak ya, mending cari yang lain Iya, ya. Pak, tidak. Ini ada berapa peserta nih sekarang nih kita nih? 21, Pak. 21. Oke. Saya pengen lihat ya, ini bisa dijawab di ini nih. Yang tidak berapa orang, yang iya berapa orang. Teruskan apa tidak? Yang tadi yang tidak teruskan udah berapa orang tadi teruskan? Banyak juga ya. Tadi teh Pak ongkosnya 100.000 ya. 100.000. Jadi kan Bisa diteruskan tapi kalau misalnya pemesannya oke, siapa itu yang bicara siapa ini? Kang Adi ya? ya Adi. Oke, Kang Adi. Oke ya. Jadi Kang Adi jangan diteruskan dulu. Pertanyaan saya adalah teruskan apa tidak gitu ya. Nanti kita. Tadi yang bilang teruskan berarti Kang Adi berarti teruskan, yang tidak tadi Kang Bedul, Kang Rizky tidak tadi ya. Siapa lagi yang tidak tadi? Ade tidak, Pak. Ade tidak. Oke, ini saya belum pernah dengar suara Kang Ade ini. Coba Kang Ade langsung aja ya saya tanya. Nanti kalau yang menambahkan silakan. Kenapa tidak diteruskan? Kalau misalkan daerah saya kan misalkan di Cibiru, Pak. Ya, Cibiru paling mana Kang Ade? Saya orang Cibiru juga, pabrik saya di Cibiru. Oh, saya di bundarannya, Pak, di dekat MGI, kayak Sari. Oh, MGI. Yang punya MGI teman saya juga tuh, Amir Mahfud, grupnya Prima Jasa. Haji Asep. Terus? Iya, Pak. Kalau misalkan ke Caringin, misalkan harganya 10.000, terus di Gede Bage itu harganya 12.000, otomatis saya pilih Gede Bage, Pak. Oke. Ya, tapi kalau kuantitinya lebih banyak, misalkan saya belinya satu truk, misalkan, Pak, dari harga 3.000 kan udah ada untung, saya mending di Caringin, Pak. Oh, Gitu. jadi Pak Ade jawabannya teruskan apa tidak teruskan? Kok bingung ya, Pak? Nggak usah, karena semuanya benar. Di grup ini semuanya benar gitu kan. Semuanya benar. Berarti Bapak tetap istiqomah di tidak diteruskan apa diteruskan mau berubah nih? Tidak aja, Pak. Soalnya di Gede Bage ada. Oke, ya pokoknya dagang nognya tadi mau diteruskan apa enggak nih? Tidak, Pak. Tidak, ya. Karena kalau rugi ngapain kan, ya kan? Beli 10.000, ngejual 15.000, untung 5.000, tapi beaku ongkos 85.000 rugi nah gitu kan, apa 100.000. Oke. Sekarang siapa tadi yang teruskan tuh, Kang siapa tadi? Saya Pak, saya. Kang Adi, Kang Adi. Bisa diteruskan. Kalau misalnya orang itu belinya langsung banyak gitu, Pak. Maksudnya kayak kita jadi dapat untungnya itu dari bisa nambah ongkos gitu si ininya. Oh gitu. Apa? Dari laba 5.000 itu. Oh gitu. Pertanyaannya saya, kalau Bapak udah beli tadi, kata si Kang Ade, beli langsung satruk gitu kan. Terus beli satruk teh kan oke lah. Pakai beli Pak, beli payung kan 1 kilo. Iya gitu Pak. Maksudnya melayaninya cuman orang-orang yang pengen beli banyak gitu Pak. Melayanin orang-orang yang pengen beli banyak. Iya. Oke. Makin menarik kan sebenarnya kalau ini digali makin menarik. Bapak, emang Pak Adi ini keturunan Mamah Loren gitu ya, bisa orang tahu mana yang wah ini bakal beli pilo banget gitu, kalau ini bakal beli sedikit nih. Gitu kan. Nah, itu makin menarik ya, tapi hold dulu jawabannya udah kita semuanya jawaban benar. Coba yang lain, jawaban yang lain mulai asik nih, mulai bergairah. Yo, yang lain di mana? Ayo, semua jawaban benar. Siapa nih siapa Pak Gustiah Afni? Pak Gustian. Gimana Pak Gustian? Iya, Pak. Ayo gimana teruskan tuh bisnis dong atau enggak dagang telur? Ayo gimana yang lain? Sudah enggak? Nah, gini teman-teman. Dalam bisnis selalu ada yang namanya planning.
ya kan? Dalam teori sebelum kita menjalankan bisnis selalu membuat yang namanya bisnis plan. Dalam bisnis plan selalu kita menentukan yang namanya goal. Goal itu adalah tujuan daripada bisnis gitu kan. Goal. Biasanya yang menjadi goal atau tujuan bisnis itu ada yang disebut dengan namanya KPI atau Key Performance Indicator atau alat ukur untuk tadi alat ukur untuk melihat kinerja itu tercapai apa tidaknya untuk mengejar goal tadi ya, tujuan tadi. Misalkan tadi goalnya itu apa? Dagang nog gitu kan, bisnis telur gitu kan. Nah, yang akan menjadi alat ukur bisnis telur itu apa? Kan tadi nih, pertama jumlah omset, kedua jumlah telur yang terjual, ketiga adalah misalnya jumlah pelanggan yang akan memberi telur, gitu ya. Tadi, dalam perhitungan tadi contoh dagang telur, seandainya memang kita membeli 1 kilo kemudian nggak jualnya 1 kilo, ya sudah pasti rugi tuh, rugi 95.000, jangan diterusin gitu kan. Berarti dalam perencanaan kita bagaimana di saat kita mau terjun ngejual telur, oh seandainya ongkos tadi 100.000, saya minimal harus ngejual telur itu di 20 kg. Biar apa? Biar ngejual BEP. 20 kg itu baru BEP doh. Apa BEP itu? Break even point gitu ya. Balik modal lah cek bahasa orang mah. Eta pun kita masih rugi dianggapnya. Coba, rugi apa kira-kira teman-teman? Harus balik waktu, Pak. Tah eta Kang Bedul. Saya teh atuh euy cenah kudu digaji gawe teh ayeuna urang mun ngaduk digawe di luar wae 150.000 gitu kan. Manya urang jadi status pemilik pebisnis teu meunang 200 acan gitu kan mending ngaduk we 140.000 dihargaan kan begitu ya. Betul enggak teman-teman? Kita berpikir logis nih. Benar enggak? Betul, Pak. Betul. Nah, teman-teman mus ngingki ke itu kan kurang BP hungkul nah naon gitu kan mendingan orang jadi supir Grab gua sekali jalan wae sana gitu kan atau tadi teh mending jadi ngaduk teh 150.000 cenah deh. Itu mau dikasih makan gitu dia mau geus ngingki ke itu ka dia geus lieu lah yang utah gitu. Nah, gitu kan gambarnya teman-teman. Berarti target kita jangan 20 kilo. Gitu. Tadi kalau kata Kak Adi itu bahkan nguli wes satruk gitu. Jangan dulu juga langsung main satruk gitu kan. Makanya tadi harus pakai perhitungan, harus pakai SWOT analisis. Apa SWOT analisis itu tadi? Strength, weakness, opportunity, threat gitu kan. Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Itu harus dipikirkan semuanya. Tong wae main muli tadi satruk. Ternyata pas satruk meuli atuh silakan. Gitu kan. Atau karena saking sieun-sieunna meuli we 1 kilo atau geus pasti rugi 1 kilo. Kan gitu. Perhitungan tadi. Oh, berarti orang tadi lamun ngajual 20 kilo ngan ukur balik modal tapi tuh kagaji ya masih rugi awaknya gitu kan. Jual seberapa kilo? Jualnya 30 kilo. 30 kilo berarti 5.000 kali 10 kan ternyata lebih nanti kan borokna teh. Manya 50.000 gitu kan. Halo, gue itu gini bisnismen pengusaha nggak ukur digaji 50.000, sorry lah yau gitu kan. Kan harus begitu nih. Tadi teh libatkan hati nurani teh ngobrolnya dengan diri sendiri. 20 kilo lebihnya cuma 100.000, mending ngaduken gitu ya kan. Kalau 30 kilo karena sarua jeung tukang ngaduk nih 150. Udah deh berarti minimal saya harus jual 100 kilo. Nah, ya kan? Harus 100 kilo nih saya minimal ngejual. Baru saya jadi merasa nih jadi pebisnisnya. Nah, kalau udah kayak begitu kan teman-teman pasti ter-challenge dong, tertantang. Ya nggak? Saya sih istilahnya kalau beli telur si Bibi setahu saya mungkin rata-rata 3 kilo gitu ya. 3 kilo, kalau sekarang lagi musim Covid gini mungkin bisa 5 kilo gitu ya. Kenapa? Biar nggak terlalu sering bolak-balik ke pasar kan gitu. Nah, kan tadi yang diinginkan siapa tadi kata Pak Adi tadi, carilah konsumen-konsumen yang banyak membelinya, banyak dalam arti ini apakah kita mau jadi distributor gitu sehingga yang mau belinya para agen boleh tuh di next step gitu kan. Jadi kita jadi distributor nanti yang belinya para agen-agen atau reseller telur ke kita boleh harganya harga pas harga agen. Berarti Pak Adi nanti jualannya harus di pasar kan gitu. Karena yang mau beli itu selain end user juga para pedagang yang akan ikut berjualan telur yang punya kita. Tapi sumber kita harus betul-betul dari A1 dalam arti dari petaninya langsung atau dari peternaknya langsung gitu kan. Oke, kita terusin lagi ya. Nah, berarti kalau kita tadi sudah ini menganggapnya bahwa
menguntungkan ya karena apa marginnya lumayan besar 50%, teruskan. Tinggal kita backup. Backupnya bagaimana? Oh, tadi untuk mengantisipasi ini supaya kita tidak terjadi kegagalan dalam arti kerugian. Karena kan pasti kita beli banyak nih 100 kilo tadi ya, tapi bukan setruk gitu. Kalau 100 kilo itu sedikit lah ya kalau telur itu. Bagaimana nih? Mulai nyolek-nyolek ngobrol dengan tukang martabak, ya kan? Nyolek-nyolek ngobrol dengan tukang apalagi yang butuh telur banyak lah gitu ya. Di saat kita mulai terkepepet yang tadi, ya jangan dijual tadi 15.000. Ya, kepepet itu udah daripada dibiarin besok-besok udah mau busuk nih gitu kan. Harus ada buat pelemparan tuh. Betul nggak? Pelempar, jangan dilemparkannya ke perut semua, itu bahaya juga gitu kan. Wah, udah pasak semuanya, jangan. Kita lempar lagi aja dengan harga yang sama yang tadi di pasar. Yang penting kita tadi udah ada untung lah ya gitu kan. Tapi tadi misalkan aduh lakunya 70 kilo nih, 30 kilo lagi nggak laku, belum laku nih gitu. Sementara ini udah mau busuk, udah harus ganti barang baru. Ya tadi jual modal aja. Atau saya udah punya untung 40 kilo kan tadi kan. Seandainya kan tadi BEP kan di 20 kilo kan, BEP ongkosnya tadi. Dan teman-teman nih, makanya ada peribahasa judul lagu yang kayak makin kaya yang makin mesin mix itu siapa ya? Rhoma Irama atau siapa ya? apa Megawati yang nyanyinya, lupa saya itu ya. Nih, kalau tadi kata Pak Adi ternyata penjualannya makin sini makin meningkat, yang biayanya tadi 100.000 tuh jadi hilang tuh. Kenapa? Karena kita dianggap jadi prime customer sama si Bandar Nog tadi, si telur tadi dianterin kan ke rumah atau ke toko kita, betul nggak? Udah bos, gak usah repot-repot. Bos duduk manis aja bos, tinggal telepon aja ke saya. Nanti saya antar bos. Ya kan? Bila perlu saya belum minta barang udah diantar duluan tuh. Kemudian begini, kalau sudah kita makin gede, mungkin nggak harganya yang tadinya 10.000 jadi turun lagi? Mungkin Pak. Sangat mungkin Pak, karena kita udah belinya truk-trukan tadi kata si Pak Adi gitu kan. Oh ya, masa orang beli sekilo disamain dengan saya beli setruk misalkan atau dengan saya beli tadi 1 kintal, pasti ada perubahan harga dong. Oh, makin gede lagi untung nih. Biaya ongkos udah nggak ada, ya kan? Biaya tadi harga belinya juga udah mulai turun. Terus ada lagi, mungkin nggak biasanya kita diberikan TOP? Mungkin Pak. Sangat mungkin Pak, gitu ya. Jadi kalau udah kita makin maju, itu makin dikasih TOP. Udah Pak, gua nganyuk dulu ya. Iya Pak, biasa 2 minggu dulu. Tambahin lah, jangan 2 minggu, sebulan. Pak, mohon maaf tuh. Ya kita ini, saya kalau ngomong dibodohin, saya salah ya. Mungkin ada yang pernah nyimpen barang-barang di supermarket atau di mall-mall yang besar-besar, ada nggak teman-teman yang pernah nyimpen? Nggak ada ya, belum pernah ya. Yang tadi yang main di spray, siapa yang main spray tadi? Kang Saya siapa Pak tadi? belum Rizky Pak. pernah. Rizky pernah nyimpen di mall gitu? Belum pernah Pak. Oh belum pernah. Nih teman-teman begini ya. Kalau nyimpen di mall tuh biar tahu aja tadi. Bukan cerita sukses dia ceritanya. Teman-teman nyimpen harganya 100.000. Pertama dipotong diskon buat dianya itu antara 30 sampai 35. Rata-rata 35 jangan UKM bengek mah. Ya. Jadi mainan teh ternyata naon teh kita dipotong sama dia 35.000 atau 35%. Udah dipotong 35% teh mayarna teh lila Pak ya. Kalau di grupnya Kagum bisa 3 bulan. Kalau di Jogja di Borma bisa 1,5 bulan. Ya. Lila. Kebayang tuh padahal duit kamayana pertama saya tanya. Kalau end user teh pembeli langsung ya. Kalau pembeli bapak-bapak, ibu-ibu belanja nih kamu katakanlah ke Jogja, ke Transmart, ke Borma atau ke Indomaret atau ke mana. Menang utang tuh. Betul Pak. Ya Pak. Kan duitnya langsung cash kan. Nah, Ya, Pak. tapi si borokokok teh duit nangis langsung cash kan kudu dibikin ke orang sih duitnya. Betul nggak? Tuh Pak. Saya nyimpen baju dirinya terjual nih misalkan payu 10 juta sehari teh. Man, harusnya ini duit kamu ya 3 juta 6,5 juta ya 3,5 juta nah saya kan gitu kan ya. Hari yang sama tuh idealnya kalau menurut syar'i yang sebenarnya wah gitu kan. Ya mantep tah si duit nate dicepenganku manehna teh tah. Kabayang tuh sabara ratus produk disimpan di toko di mall manehna dan rata-rata seperti itu. Duit geus arabus ti heula can dibarikeun ke nu boga hakna gitu.
diputar kita kumaranehna teh duit teh anu dibelikan saham anu didepositokeun anu dijieunkeun modal kanu itu kanu dan lain sebagainya ya tadi teh apa nu beunghar beuki beunghar nu bangek beuki bangek gitu. Gitu ya jadi kumaha carana mun hayang beunghar heula. Ya jadi kalau Kang Bedul sekarang bagaimana caranya pengen kaya, kaya dulu Kang Bedul. Tapi kan cara kaya, kudu kaya heula. Ibarat sekarang begini katanya ini lagi rame nih. Saya pengen bekerja ya. Saya pengen divaksin. Salah satu syarat divaksin itu adalah punya KTP. Kan begitu? Kan begitu Oh iya kan? Pak, pernah dengar Gitu Pak kan? itu Pak. Saya tahu itu Pak. Oke lah kalau begitu berarti saya mengurus KTP dulu nih supaya saya bisa divaksin kan begitu. Di saat saya mau daftar bikin KTP ditanya, Bapak kalau mau buka KTP syaratnya harus divaksin. Kan begitu. Kan kalau saya jadi orangnya itu saya akan ngomong Aisyah budak saha kan begitu. Gitu kan. Diajak Battle Royale. Nah kan seperti itu. Terus sama nih ada orang nih udah lulus sarjana, wah cum laude nilainya lagi lain opat 7 nilainya teh kan. 2 kali lipat dari cum laude juga. Lamar. Kalau kamu pengen keterima kerjaan di sini, kamu harus punya pengalaman kerja dulu gitu kan. Loh Pak, ini saya kan mau ngelamar itu supaya saya punya pengalaman kerja kan begitu. Iya, kamu bisa saya terima, tapi kamu harus punya pengalaman kerja dulu, gitu kan? Kekeh tangis-tangis ada cerita, gitu kan? Ya kapan atau kebagian kesempatannya tuh buat mereka fresh graduate kalau seperti itu perusahaan menerapkannya, betul nggak? Silakan bapak-bapak dicek. Ya sekarang lagi banyak sekali edaran-edaran lowongan untuk BUMN. Boleh dicek tuh kemarin Pertamina, kemudian kemarin juga ada perusahaan Pertamina. Saya juga lihat kemarin dari Pertambangan dan lain sebagainya. Itu rata-rata punya pengalaman di bidang pekerjaan ini 3 tahun, punya pengalaman ini 5 tahun. Terus eta nu lulus kuliah kamari nu nilaina A anu marake toga anu aralus iraha peluang gawean. Kira gitu Pak ya. Ya, jadi mestinya kalau pemerintah ya kasih dong gitu kan peluang buat fresh graduate. Nah, saya ini untuk berhubungan dengan SDM saya belum ada kesempatan aja ngomong dengan kementerian. Tapi kalau untuk masalah tekstil saya sering bicara dengan kementerian yang bersangkutan ya. Karena saya membidangi UKM gitu, saya selalu agak kenceng kalau teriak-teriak begini. Tapi kalau untuk SDM ini saya belum bisa teriak karena saya nggak ada jalur untuk teriak-teriak di sana. Itu dalam arti memberikan peluang ya kepada teman-teman yang fresh graduate tadi. Oke ya, tadi faktor yang keempat tadi yang laba semu udah kebayang ya Pak ya. Kenapa laba semu itu harus kita tinggalkan. Yang ketiga adalah faktor orang lain ya. Jadi tidak terlalu percaya, percayalah kita mah halus dah jalan nundur segala macam ya jangan ya. Jadi kalau seperti itu teman-teman jangan, lebih baik nggak usah dulu lah. Walaupun tadi kata si Maman, engkau harus melibatkan orang lain, tapi terlalu percaya kan nggak boleh dong, ya kan? Nggak boleh ya. Jadi faktor orang lain tuh nggak boleh. Kemudian yang tadi hal-hal yang sifatnya tak terduga, terlalu berani, terlalu mangprang lah istilahnya kalau orang Sunda bilang, mangprang lo, hayo we derdei jual motor heula, jual imah heula, berarti bisnisnya pialuseun, jangan ya. Jadi emosional jangan. Kemudian tadi teknisi karatan tuh dalam arti yang nggak mau berubah mindsetnya, pola pikirnya gitu kan dan lain sebagainya, asal udah yang paling pintar dan lain sebagainya. Teman-teman saya sekarang kebalik. Kalau dulu kan yang namanya orang tua pengen sekali didengerin oleh anak-anak gitu ya. Tapi dalam bicara tentang ini masalah bisnis ya, kita bukan masalah karena ini kaitannya dengan entrepreneur dan bisnis. Sekarang saya terbalik Pak. Saya banyak mendengarkan ke anak saya bagaimana nih bisnis di era seperti ini, di zaman seperti ini. Jangan sampai saya yang jadi begok gitu kan, dalam arti saya ngerasa jauh lebih pintar padahal saya nggak ngerti apa-apa untuk menghadapi kondisi di era milenial ini gitu. Karena kan hidup kita, ya hidup saya khususnya udah di era zamannya kolonial gitu ya. Pasti saya harus ngikutin ke ini faktor diri sendiri ya. Faktor diri sendiri itu kebanyakan tadi. Kenapa? Karena kemampuan kita ya, skill kita, leadership kita, wawasan kita, modal kita banyak sekali ini ya. Ini harus dijaga dengan baik. Ini komplikasi nih, Pak Baliut teh geus mah elmuna teu boga, duitna kurang, tempatna hutang loba dan lain sebagainya. Ini yang masalah Pak Baliut ini makanya gini. Saran saya teman-teman, saran ya. Sebelum kita melakukan bisnis, yang harus kita pikirkan itu adalah ruginya, ya. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah ruginya, bukan untungnya.
Ini di saat mau placement ya, ini kita beli lagi case-nya. Kalau tadi, Koman kalau kamu mau bisnis harus bicara untungnya, itu di goal setting-nya. Tapi di saat kita mau placement itu apa ya? Penempatan duit ya, memulai menempatkan duit, memulai bisnisnya. Kita harus berpikir ruginya yang tadi saya omongin. Di saat Pak Bedul punya duit 100 juta, ya kan? Apakah saya mulai bisnis tersebut harus aduin 100 jutanya? Gitu kan? Kalau Pak Bedul itu langsung 100 juta diaduin, di saat itu terjadi bangkrut, berarti mati kan? Secara finansial ya. Selesai itu Pak Bedul. Mati semati-matinya. Apalagi banyak yang matinya itu nih Pak Ben, matinya disisir-sisir pakai silet karatan, ditaburin oleh garam, ditetesin oleh jeruk nipis, ditaburin oleh cabai yang udah dikencingin tikus itu, peruluk-peruluk, kakinya ditali di atas, palanya ditelusuri di bawah. Pedih sekali jenderal gitu kan. Kalau udah punya duit 100 juta, Kang Bedul bisnis dengan yang 500 juta, 400 juta dari mana? Ngutang. Betul nggak? Itu kalau diibaratkan tuh matinya tadi tuh, mati disayat-sayat, kaki digantung di atas, kepala di bawah gitu kan, ditaburin oleh garam dan sebagainya. Ya, pedih sekali itu general gitu ya. Terus yang paling aman harus bagaimana dong, Man? Yang tadi. Kalau dalam bahasa orang perbankan tuh harus dihitung DSR-nya gitu, debit sales ratio dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gue 100 juta nih, ada yang ngajak bisnis si Kang Rizky main di mukena, main di apa tadi, spray gitu ya. Kemudian ada yang ngajak main di apa tadi, lukisan, di seni, di apa. Modalnya cuma 3 juta atau maksimum 5 juta atau top-topnya di 20 juta lah gitu. Masih aman dong. Jadi gini, kalau teori saya itu di saat saya placement itu peletakan mulai uang bisnis ya tadi ya. Saya sudah beranggapan bahwa uang ini hilang. Itu kepala prinsip saya tuh. Bahwa ini hilang nih duitnya. Ya kan? Karena kalau untung kan tadi udah saya buat di goal setting. Betul nggak? KPI-nya udah saya buat di goal setting. Tapi di saat saya meletakkan duit, ini uang ini hilang. Gitu kan? Nah pertanyaan berikutnya apa? Ini di saat uang hilang tadi ini, itu saya masih hidup apa tidak? Kan begitu nih Pak. Betul nggak? Oh kalau masih hidup lah kan saya masih punya tadi sisa dari 100 juta tadi kan. Ini kan cuma 5 juta nih. Masih aman nih, masih punya 90 juta. Take it langsung. Merem aja gitu. Merem ya. Jadi harus gitu nih teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam menentukan keuangan tadi untuk placement itu, yang dipikirkan sama itu adalah ruginya dulu. Jadi teman-teman sebelum penempatan itu rugi lah. Apalagi tadi kan mau ngutang-ngutang mikir ini bakal rugi nih, cilaka gitu kan. Diiris-iris nih matinya gitu ya. Nah ini masalah disiplin keuangan. Disiplin keuangan itu harus dipisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Ini kelemahan teman-teman di UKM. Duit yang bisnis di kanu saku etakeun, duit yang pribadi di saku etakeun tuh. Karena kemudian ngajuan endog tadi 1 kilo itu 15.000 itu kan harus dipisahkan. Tiba-tiba budak yang beli permen, beli naon langsung kebudakeun gitu kan, yang jajan gitu. Itu udah pabaliut aja gitu. Nggak boleh. Tiba-tiba orang rumah rek masak minta heula endog eta 2 kilo heula atau 1 kilo heula dikasihkeun si endog eta yang di rumah dipasak aja nggak boleh. Ya, jadi rekening pribadi dengan rekening bisnis atau perusahaan harus dipisah. Dan ini sulit sekali kalau ngasih tahu ke orang-orang teman-teman UKM gitu ya. Dasar wawae engke di dahar ku urang aya di dahar ya kan gitu kan bilangnya kan gitu ya. Ya tapi ya nggak bisa itu. Kalau kita mau profesional harus dipisah ya. Kemudian anggarkan pengeluaran bulanan ya. Gajilah diri sendiri yang cukup tadi yang udah kita bahas tuh. Jangan kita udah bolak-balik tapi orang tuh digaji, tentukan, jangan sesuka-suka dewe gitu. Berapa nih saya kira-kira kebutuhan saya tercukupinya? 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu. Kalau tentukan saja gitu. Itu dianggap jadi fixed cost nantinya. Tadi ya jadi anggap jadi fixed cost, jadi jangan dianggap variable cost gitu. Kemudian buat proyeksi arus kas. Ini yang paling penting nih, cash flow itu penting buat teman-teman ya. Teman-teman tuh kebanyakan ngerasa bisnisnya jalan, bisnisnya maju, langsung tambah aset, langsung tambah modal kerja dan lain sebagainya, tapi ternyata dia nggak fokus di cash flow. Giliran tiba-tiba ada yang nagih, giliran tiba-tiba kita ada yang pesen, ada yang order, ada segala macam, kita nggak punya duit cash. Susah juga kan, kelimpungan nih. Akhirnya sayang tuh peluang orderan jadi hilang gitu kan. Jadi buat laporan posisi arus kas dan lain sebagainya ini sederhana lah ya, teman-teman juga saya yakin bisa lah. Ini pisahkan antara akunting dan kasir ya. Kalau nanti udah mulai berkembang, udah mulai scale up, teman-teman paham ya perbedaan antara akunting dan kasir ya. Kalau akunting itu bersifat ke administratif ya, administrasi. Kalau kasir itu lebih bersifat ke posisi uang cashnya ya.
Ya, jadi hindari uang menginap di karyawan. Saya di bisnis Wak-Wow Fried Chicken di restoran itu udah berkali-kali ya, bukan cuma sekali, kasus uang hilang oleh karyawan dengan alasan di jalan tiba-tiba kecopetan, dengan alasan di jalan tiba-tiba uangnya terjatuh. Udah banyak sekali alasan. Ya, jadi sekarang kan bank udah ada CDM tuh, cash deposit machine ya. Mau jam berapapun, jam 10, jam 12 malam bisa store langsung kan si uangnya kan. Karena kalau uang dibawa pulang tuh misalkan omset di satu restoran rata-rata misalkan 5 juta gitu. 5 juta. Kalau misalkan dia disuruh pegang sama dia 2 hari, 3 hari itu udah 15 juta kan uang. Yang tadinya orang tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu, jadi mulai ngeces tuh, mulai tandukan kan. Aduh, gue megang duit 15 juta nih. Udah deh nggak apa-apa, mampir-mampir ke mall dikit gitu. Kita ke kafe-kafe dikit. Nah, jadi jangan sampai uang tersebut ngendap di bank ya. Jadi lakukan cek stok secara berkala. Kayak tadi kalau misalkan contohnya endok, wah saya kan udah laku 10 kilo nih, masih ada 90 kilo, nggak dicek-cek, yang tahu-taunya ayah murah, ayah pupus, ayah kuberit, ayah dipakai dipasang di rumah. Itu harus selalu dicek ya. Kalau teman-teman pengen tahu, saya pernah di bandara ya, suka ada tuh yang jualan ya, bukan di duty free-nya, yang di toko biasanya, misalkan yang di Husein aja. Itu ada yang jualan baju polo kalau nggak salah, baju kaos polo. Itu mereka stok opening-nya itu sehari 3 kali, Pak. Bilang kok sering-sering amat sehari 3 kali gitu. Gue sebulan sekali aja udah alhamdulillah gitu ya. Mereka tuh sehari 3 kali, Pak. Jadi di saat peralihan shift yang pagi itu kan, kemudian peralihan shift yang sore dan peralihan shift yang malam. Jadi setiap peralihan tuh masing-masing stok opening. Keren kan? Jadi wah ini. Karena apa? Mungkin kalau nggak ada stok opnam itu khawatirnya kan ada barang yang hilang, nanti bisa ngaku yang satu wah mungkin cuma sama customer, yang satu mungkin diambil sama yang shift siang atau yang shift malam, ya itu akan ada keributan. Jadi mereka di saat setelah terima pekerjaan itu semuanya udah harus stok opnam barang-barang. Itu keren gitu ya. Tapi kalau di perusahaan saya ya barangnya puluhan ribu ya susah stok opnamnya ya kalau tiap hari gitu ya. Oke ya. Nah ini yang tadi saya contoh laba-laba semu ya. Ini contohnya. Kita akan lebih masuk karena waktunya sangat pendek ya, itu nanti untuk diskusi. Kita akan masuk ke yang lebih menarik nanti ya di bisnis zaman now ya. Itu tadi prolognya aja. Ini 7 hal yang perlu dihindari oleh pemula ya. Asal mulai, asal ikut-ikutan, gampang percaya, ingin cepat sukses, banyak gaya. Kan sekarang banyak gaya tuh banyak banget nih Pak ya. Wah baru omset sekian, baru punya usaha sekian, udah ribut gitu kan segala macam. Tapi kalau memang keukur dengan duitnya sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang udah ada duitnya gitu. Maksudnya jangan banyak gaya tuh, jangan sombong lah gitu ya. Kalau misalkan tadi Bapak tiba-tiba sekarang duitnya udah cukup mau beli Ferrari, bukan bergaya-gayaan, itu mah memenuhi keinginan ya, memenuhi hasrat beli gitu ya. Tapi bukan untuk menjadi sombong gitu. Nah tadi yang nomor 7 ini adalah buta masalah keuangan. Kita nggak boleh ya nanti ditipu-tipu sama pegawai terus. Saya pernah punya namanya Warung Seribu. Warung Seribu itu konsep awal seperti yang abnormal tuh. Jangan-jangan abnormal juga nyontek saya dulu gitu kan. Saya Warung Seribu tuh bukan harganya 1000-an tapi selalu rezeki booming. Yang dijual tuh persis kayak abnormal. Itu Indomie rebus telur, Indomie rebus keju, Indomie rebus sosis, itu udah lama sebenarnya saya membuat resto tersebut. Yang saya bingung, kok omsetnya itu tiap hari itu laporan ke saya nggak lebih dari 2 juta, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi saya tiba-tiba ya ada salah, memang harus ketahuan ya. Tiba-tiba ada yang lapor tetangga. Ada yang lapor tetangga ke saya gitu ya. Pak, ini jangan ribut terus dong Pak gitu. Jadi ini tetangga keganggu, ini saya ada yang melahirkan, ada yang apa dan bla 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 dan lain sebagainya. Kenapa katanya? Ini bukanya sampai subuh Pak, kadang sampai misalkan jam 3 itu lagi teriak-teriak. Kalau seandainya ada pertandingan bola tuh, karena saya siapin layar lebar ya, disiapin musik, disiapin kayak karaokean kayak gitu. Jadi ramai banget sih kan, kok ramai banget tapi store kesayanya sedikit sekali gitu ya. Yang saya bingung manajer saya kenapa dia bisa kebeli motor besar kan gitu. Wah gila gitu, gua aja yang punyanya gua kagak beli motor besar gitu ya. Kok kenapa dia sekarang kebeli motor besar, kan bingung ya kan. Wah, dari mana diatnya kayak gitu. Wah bajunya gaya-gaya, jaket kulit yang berharga gitu kan, sepatu yang berharga. Rupanya
rupanya. Jadi begini Pak, misalkan laku Indomie hari ini katakanlah 10 dus gitu ya, 10 dus gitu. Atau misalkan ya 10 dus gitu. Nah, di seberang saya kan ada supermarket tuh di seberang restoran kita. Jadi si 10 dus tadi itu beli ke depan 8 dus Pak. Gitu kan. Jadi walaupun saya stok opnam ya memang cuma laku 2 dus, ini 8 dusnya masih ada kok gitu. Sama kan Nog gitu kan. Nog harusnya kan habis 10 kilo gitu. Enggak Pak, habis 2 kilo, 8 kilo aja beli lagi ke depan gitu. Kornet semuanya. Nah itu kan ngeri Pak kalau udah kayak gitu. Padahal saya udah pakai apa namanya tuh yang mesin kasir itulah namanya apalah gitu ya. Kayak mesin kasir itu Pak, tapi karena dia punya kuncinya dan lain sebagainya, Anda bisa rubah tuh Pak. Ya kan? Dia bisa rubah, pantas saya bilang dia yang lebih kaya dari saya. Ke saya yang dibagikan cuma 20% ya gitu. Dia bisa ambil 80%-nya. Nah, itu mungkin juga yang harus dikontrol ya buat teman-teman ya. Jadi percaya itu boleh, tapi jangan terlalu percaya. Ya. Nah, kita akan masuk ke sini nih sekarang. Sebelum kita masuk ke bisnis milenial lawan kolonial tadi yang bisnis di zaman now, teman-teman yang tadi ada yang ditanyain atau ada yang ditambahkan atau yang didiskusikan, mau silakan. Ayo, biar bergairah. Kira-kira apa? Ada yang ditanyakan nggak dari tadi? Pak, saya ada kendala nih di bisnisnya kok ini ya, saya ada masalah di sini ya. Sebelum kita bicara ke bisnis goib nih. Teman-teman, gimana nih? Misalkan Kang Rizky, kenapa sampai kemarin harus tutup dulu? Kenapa harus bagaimana dulu? Gara-gara itu Pak, COVID we Pak. Kan nggak boleh jualan di offline Pak. Oke, gara-gara COVID nggak boleh jualan di offline. Padahal Bapak mah jualan apa tadi? Spray ya? Iya, spray. Spraynya bagus Pak? Bagus Pak, sama bahannya mah kayak internal Kintakun, Daddy Rose sama. Produksi di mana? Di Pasir Koja Pak. Oh, Pasir Koja. Oh, iya. Deket situ juga kan, deket Simailap juga daerah situ. Ya emang daerah situ Pak. Oh, bed cover spray. Nah, coba nanti kita digali lagi ya. Ayo teman-teman, ada yang diskusikan nggak? Kira-kira apa yang mau dipertanyakan? Atau mau dihabisin dulu materinya? Gini, teman-teman gini ya. Ini kan kita ketemu gini juga tidak tiap hari dan tidak seminggu sekali, bahkan tidak sebulan sekali, bahkan tidak setahun sekali juga belum tentu gitu ya. Nah, saya selalu bilang, dan saya tuh sampai detik ini, saya selalu ikut, mau pembicaranya itu anak kemarin sore, mau pembicaranya itu anak istilahnya udah tinggal besoknya lagi mau apa, selama itu saya selalu mengosongkan gelas dalam arti, saya pengen terus menambah wawasan ya. Dan kalau yang saya kurang paham, saya selalu ikut. Dan yang berbayar pun saya ikut Pak, ikut aja jadi pendengar. Karena saya ikut di kemarin itu ikut Facebook dasar-dasar Facebook gitu, FBN. Kayaknya saya yang paling tua sendiri gitu, kan di anak Imer gitu kan. Gak apa-apa, saya walaupun hanya jadi pendengar, saya pendengar aja. Seperti apa nih gitu kan perkembangan bisnis di zaman sekarang ini. Saya ikut aja gitu, dan saya bertanya, mungkin saya paling banyak bertanyanya ya karena saya banyaknya nggak taunya kan gitu. Mungkin kata orang-orang, aduh ingat kur ngomong nanyakan enter wae di mana, skip wae banyak ditanyakan misalkan begitu kan. Tapi kalau saya tidak tahu, saya tanyakan ke yang tahu, betul nggak, jangan begok tadi gitu kan. Nah jadi di setiap momentum yang paling bagus, apalagi isinya kalau orang bahasa sekarang tuh isinya daging, gali gitu kan, cari daging yang paling enaknya tuh di mana, wagyunya itu gitu. Jangan sampai tadi tujuan kita mah hanya untuk ngumpulin sertifikat. Aduh sayang banget itu. Sayang banget waktunya. Sayang gitu ya, sangat-sangat sayang. Jadi saya juga pengennya teman-teman bagaimana setelah sharing ini ada perubahan sehingga bagi saya juga menjadi jariah gitu ya Pak ya. Saya menjadi jariah gitu kan, teman-teman juga menjadi berkembang gitu kan. Jauh lebih bagus lagi, jauh lebih sukses lagi. Tadi kenapa saya suka bilang, udah deh, pokoknya mindset itu harus berubah. Kita ikut begini itu karena kita pengen maju, bukan kita ikut begitu untuk mengejar selembar sertifikat, selembar ijazah. Memang gue pengen menjadi pengusaha sukses, gitu kan? Saya ditanya, Pak, kalau saya begini ada alasannya begini, harus bagaimana nih Pak? Saya juga belum tahu, tapi siapa tahu di ruangan ini ada yang tahu kan begitu. Betul nggak? Kayak saya juga akan nanya,
toko gua nih, semuanya gua tutup. Semua toko, bukan sebagian lagi. Yang buka cuma tinggal di Cibiru aja tuh, karena itu dianggap workshop saja gitu ya. Semua toko saya tutup. Restoran saya hanya tinggal 3 di Surabaya, di Jakarta, di Bandung sini. Oh, di Lampung masih ada kali ya. Tinggal 4 lah paling gitu ya. Dari yang tadinya puluhan gitu. Ya karena tadi sama, cuman saya juga harus nanya nih, harus ke siapa nih saya gitu. Saya juga nanya pas sama gitu. Coba tahu nih ada yang memberikan solusi dan lain sebagainya gitu. Walaupun saya istilahnya menyampaikan secara teoritis begini, udah gue jalanin teori ini, udah jalanin teori ini. Nah saya juga kadang begitu, makanya saya nanya di sini. Dan saya juga selalu mencari peluang. Wah saya udah bengek nih di jualan, misalkan sekarang hijab, jualan busana muslim. Siapa tahu nanti jualan sepatunya si siapa Kang Ilham tadi bisa prospek kan begitu ya. Kan begitu ya. Ini contoh nih, punten Kang Ilham ya, ini bukan untuk ini, hanya untuk menyemangati aja. Anak saya itu sehari bisa 1000 piece itu terjual. Yang tadi pakai ad. Di saat saya tidak terjual satupun gitu di toko-toko, anak saya bisa 1000 piece itu terjual. Karena apa? Ya tadi, dia bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah gitu teman-teman ya. Ada yang ditanyakan lagi atau kita terusin lagi? Terusin dulu ya. Iya, Pak. Oke, terusin dulu. Iya, Pak. Ya, jadi bisnisnya di milenial lawan kolonial ya, atau bisnis zaman now. Nih teman-teman, kalau bicara bisnis offline atau lawan online, kan sederhana. Sebenarnya sama kan, barang kita itu tujuannya mau menjual barang, supaya barang itu dapat dibeli oleh konsumen, supaya konsumennya itu bisa ketagihan membeli barang kita kan gitu ya. Nah, cuman kalau dulu atau sekarang dijalankan oleh Kang Ilham, oleh Kang Bedul, oleh semuanya teman-teman di sini termasuk oleh saya, dulu mah dilakukan secara konvensional, dulu mah dilakukan secara face to face dalam arti secara offline, sekarang semuanya berubah eranya sehingga harus dilakukan secara online atau secara goib. Kan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih bisa secara goib itu benar-benar menjadi orang yang sukses? Kan banyak sekali, banyak yang jualan goib juga ya. Bangek mah bangek weh ya, bangkar weh gitu. Banyak gitu pemain-pemain online juga yang dalam bahasa mereka itu boncos gitu ya. Banyak Pak gitu. Banyak yang boncos. Coba kita akan bedah di sini. Ini kan lebih menarik ya teman-teman, kan kelasnya digital nih. Kita akan pertajam di sini ya. Semoga waktunya cukup itu. Kalau nggak cukup nanti tinggal bilang aja, minta sama Pak Jul atau sama Pak Panitia ditambah lagi ya, ikut training lagi yang khusus di sini. Nih teman-teman, kalau bisnis goib zaman dulu butuh pegawai nggak usah banyak-banyak kan, cukup 1 orang aja. Untuk ngapain tuh 1 orang tadi? Jaga lilin ya. Kalau bisnis goib zaman dulu kan begitu, diam di rumah, kaya raya, duit banyak, ya kan, pegawai cukup 1 orang, ya suruh jagain lilin aja, selesai itu ya kan. Ya duit katanya berdatangan, tapi saya juga nggak tahu apa benar apa enggak gitu kan. Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu Gunung Kawi? Itu Pak, Bedul Pak. Nggak tahu Pak. Betul wae mana? Nggak tahu Pak. Nah, katanya kan. Katanya pernah ke Gunung Padang, kenapa Bedul Pak? Oh, Gunung Padang. Ya apa-apa, kalau sesama saling tahu ya segera tinggalkan lah, udah nggak usah dibahas di forum di sini, nggak enak ya kalau yang udah ngalamin tadi. Kenapa Gunung Kemukus lebih menarik dibandingkan dengan Gunung Kawi? Ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Nggak tahu Pak. Halo? Ya. Nggak tahu Pak. Kenapa? Nggak tahu Pak. Atuh mau tambah wawasannya biar pada tahu. Katanya di Gunung Kemukus itu selain tadi membuat kaya raya, ritualnya nggak seperti yang di dongeng-dongeng film babi ngepet, bukan katanya. Jadi ritualnya itu siapapun tamu yang datang, kalau ada laki-laki dan perempuan harus tadi katanya gitu. Di gunungnya itu gitu.
Apa bahasa sekarang ya harus begitulah gitu kan. Jadi sekarang dibalik tuh baik tuh Bung Hargi yang penting mah ke gunung eta we datang. Jadi yang gratisan. Itu udah makin parah ya. Udah makin parah, udah makin mengerikan gitu ya. Udah salah dibikin sangat salah gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dulu diem di rumah kaya raya, udah orang tuh udah nunjukin tadi. Kalau nggak ngepet, nuyul, kalau nggak nuyul ini katanya nih. Ada di layar. Di layar muncul nggak gambar-gambarnya tuh? Ada Pak, ada bedul Pak. Ada bedul. Aduh junior. Nah, yang teman-teman tahu yang mana? Yang teman-teman tahu atau yang biasa dilakukan yang mana ini? Nggak ada yang dilakukan sih Pak di situ. Ada Pak. Katanya yang paling sering itu yang tadi tuh, yang Tuyul dan Mbak Yul katanya ya, yang paling banyak itu. Ya Pak. Yang katanya ya, atau yang tadi tuh kemarin juga baru dapat katanya tuh ada babi ditangkap di mana katanya. Di Babi Depok Itu Pak di bawah babi ngepot Pak, lepet. di Depok katanya baru ketangkap ya katanya ya. Ya Pak, Ya, Pak, padahal yang itu bisa geli populeran, itu, Pak. si babi nate Pak. Memang benar katanya kayak gitu. Bohong Pak. Bohong ya. Itu mah Aweki tetangga ngomong yang babi sirik. nate. Ngomong babinya biasa-biasa, gak usah balik melotot katanya gitu ya. Oke ya, nah jadi gini teman-teman, kalau dulu bicara bisnis goib, diem di rumah kaya raya, pegawainya cukup 1 orang gitu kan, yang menjadi korbannya itu cuma 1 orang, itu anaknya atau siapanya gitu kan. Kalau bisnis goib zaman sekarang, pegawainya cukup banyak ya, nggak 1 orang tadi yang jagain lilin, yaitu para CS dan admin. Korbannya juga cukup banyak. Yaitu siapa? Bisa keluarga admin gitu. Karena kenapa? Mereka tidak boleh lepas dari HP kan, dari gadget ya, betul nggak? Bila perlu diikat tuh ada iklan mimin ya kan. Mandi wae itu terus handphone dipegang gitu ya. Para CS, para admin itu. Karena kalau nggak dipegang kan sampai terlambat kita ngejawab, itu potensi customer untuk membeli barang kita bisa langsung hilang gitu. Jadi kecepatan kita menjawab pertanyaan dari WA yang masuk itu harus secepat kilat lah kalau bahasa ininya ya. Nah, jadi teman-teman, ini bisnis goib zaman sekarang. Modalnya kita bisa berdasarkan handphone atau juga pakai laptop ya. Terus bagaimana Man? Saya juga punya handphone, saya juga punya laptop. Tapi bagaimana nih? Kan semua orang juga punya lilin ya sekarang ya. Tapi bagaimana lilin itu gitu ya bisa menghasilkan kan begitu Pak ya? Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau semua orang yang punya lilin kemudian dinyalain kemudian kita datang duit, atau semua juga dari dulu udah pada kaya raya semua dong, betul nggak? Betul Pak. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa yang tadi punya lilin ada beberapa orang kok bisa jadi kaya raya gara-gara lilin itu? Dimaksimalkan kemanfaatan lilinnya Pak. Dimaksimalkan. Wah, ini yang berkaitan dengan goib nih tadi, betul. Dengan yang goib tadi, kenapa kok dia dengan dijagain lilin tadi bisa menghasilkan duit? Kurang tahu Pak sebelah itunya mah Pak. Kurang tahu. Yang lain ada yang tahu? Mau ditunjuk ngepet mau. Kenapa? Ritual heula Pak. Ya, karena ada ritual dan ada gurunya. Iya Pak. Betul nggak? Saya juga tiap hari bisa nyalain lilin, tapi karena guruna ritualnya mau benghar. Iya nggak? Karena nggak saya jalankan ritualnya dan karena saya nggak ngikutin petunjuk gurunya. Kan kalau ngikutin petunjuk gurunya bisa tuh harus nyembelih ngorbanin anak misalkan ya kan, harus dijagain tengah malam, harus memakai sarung dulu misalkan, itu kan ritual. Oh, betul ada nggak? hil mana tuh Pak? Hah? Ada hil mana tuh? Ada ilmannya, ada ilman. Sarung. Oke ya. Nah sama Pak, Bapak juga punya handphone, punya laptop. Tuh bisa ujung-ujung tadi sarojeng nu boga lilin kan. Orangnya boga handphone per Android ta, iPhone 13 lain iPhone 12 deh gitu kan. Tapi karena tidak menjalankan ritualnya, tidak mengikuti perintah-perintah guru yang harus dipraktekannya, sia-sia itu handphone. Ya. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, bagaimana sih supaya handphone tadi bermanfaat seperti yang lilin tadi, bukan cuma sekedar menerangin,
Bukan cuma sekedar buat Facebookan, buat WA-an, buat ngintip, buat hanya berselancar saja itu handphone sama laptop tuh. Ya tanya ritualnya seperti apa nih, hey guru gitu ya, supaya bisa menghasilkan jadi duit di rumah itu, diam di rumah gue bisa jadi kaya raya gitu ya. Nah di situ salah satunya tadi harus membeli menyan, cara misalkan ya, harus membeli kembang 7 rupa gitu. Nanti beli nih Kang Rizky supaya spraynya laku, beli kembang 7 rupa, beli monyan bodas gitu ya, beli minyak Javaron, cina gitu Iya, kan. Pak. Mandi tengah malam, kucurkan ke laptop, jangan kalau sprayna, jangan handphone. Dikepret-kepret heula geuningan Pak 3 kali. Dikepret-kepret heula sing laris. Oh, sing laris, nah gitu ya. Larisan. Larisan. Nah, gitu ya. Ya kan begitu. Karena saya juga serem katanya. Katanya kalau ada orang yang ngerti, yang tahu caranya, kalau ngelihat ke pasar itu katanya serem. Ada yang kepalanya kayak babi, ada yang kayak ular, ada yang kayak monyet. Wah, masa segitunya sih? Lu mau lihat nggak nih gue bukain mata batinnya? Oh, kagak juga sih. Takut juga itu. Nah, kan itu misalnya tadi contoh ritual. Sama, di bisnis goib zaman now juga sama. Ritualnya naon man. Oh, harus buka landing page. Oh, harus bikin konten. Oh, harus bikin copywriting yang baik. Ya kan? Oh, harus bikin targeting dan segmenting. Oh, banyak sekali. Betul nggak, teman-teman? Betul. Pada prinsipnya, do and done-nya itu sama. Cuman masalahnya tadi menyan diganti dengan konten. Kembang 7 rupa diganti dengan misalkan copywriting. Kan begitu? Betul nggak? Itu hanya misalkan toolnya saja. Cuma yang tadi mah haram, ini mah halal. Ya gitu ya. Itu mah haram, nggak boleh gitu. Itu mah musyrik, itu mah jahat gitu. Ini mah halalan dan toyiban. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman ya, jadi tidak ada alasan lagi di bisnis era milenial ini. Nah, nanti kita akan gali bisnis online atau bisnis goib zaman sekarang itu kan pada dasarnya besarannya itu ada beberapa ya. 1, marketplace, 2, media sosial, 3 yang sekarang mungkin ada TikTok gitu ya. 4 itu apa ya? Media sosial sekarang selain TikTok itu apa ya? Itu besarannya itu ya sekarang ya. Kan marketplace itu kayak Tokped, Shopee, Lazada dan bla 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 dan lain sebagainya. Kalau media sosial tadi Facebook, WA, IG itu kan media sosial ya. Iya. Kalau yang TikTok, selain TikTok apalagi yang baru sekarang? Ada yang baru tuh apa sekarang tuh? Video, Pak. Real, Pak, Instagram. Real. Video, Pak. Apa teh? Tin. Apa video tadi? Snack video, Pak. Oh, snack video ya. Instagram ada itu. Nah, itu kan. Instagram juga ada, Pak. Nah, itu kan teman-teman tadi bisa dimaksimalkan. Nah, kalau saya boleh nyarankan. Kalau teman-teman main di marketplace, tapi teman-teman hanya seorang trader, dalam arti bukan seorang produsen, janganlah. Saran saya mah gitu ya. Karena apa? Di situ kalau dalam teori Blue Ocean strategi, di situ udah berdarah-darah itu ya. Nggak ada nyaman-nyamannya itu. Lawan-lawan kita tuh pasukan berani mati semua, senjatanya udah canggih-canggih semua, itu udah rudal-rudal semua itu. Ya, karena Pak, apa? Global semua, Pak. Ya, karena apa? Bukan cuma lokal itu. Cina itu barang-barang Cina itu udah makanya kemarin sempat dihentikan tuh di mana, di Shopee atau di mana gitu. Bohong lah gitu kan. Nah, tetap anggar muncul banyak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau main di marketplace itu mengerikan. Tapi kalau Anda produsen boleh adu-aduan aja. Anda punya senjata bagus, saya punya senjata laser nih man. Adu masuk saya di marketplace. Tapi kalau hanya trading doang bengek gitu ya. Bengek gitu. Karena apa? Berat, pasti dihajar lagi sama orang. Di marketplace itu nggak ada bedanya dengan kita jualan di Pasar Induk Gede Bage atau di Pasar Caringin. Kan begitu. Kita hanya duduk manis, nunggu tamu yang datang, nunggu pengunjung yang datang. Pengunjung udah datang pun belum tentu closing atau buyer di kita. Ya kan, dia bisa saying, bisa window dressing, dia bisa lirik sana lirik sini, bisa banding-bandingkan harga dan lain sebagainya. Saya dulu kan pernah kalau nganter-nganter istri misalkan. Satu mall itu sebelum memutuskan membeli bisa dikeliling dulu tuh. Kalau mallnya di 7 lantainya dulu dilihatin dulu. Siapa tahu ada produk yang sama dengan harga yang lebih murah kan begitu. Itu kan untuk membanding-bandingkan, itu marketplace. Nah bedanya kenapa kalau main di ads gitu. Kalau di ads itu kan jemput bola Pak, knock gitu. Kita bisa nanyakan
Facebook ataupun Google ataupun siapapun yang main di sini, kenapa Mark Zuckerberg gitu kan bisa kaya raya? Dia itu punya bisnis apapun yang core bisnis besarnya. Dia itu hanya bisnisnya big data, itu hanya punya data saja. Jadi kalau teman-teman mau main di ad ya, kasarnya jangankan jual baju, jangankan jualan spray. Mohon maaf ya, jualan tai kambing pun, jualan kotoran kambing bisa laku. Karena apa? Di Facebook ada database-nya. Nah pertanyaannya, saya berani nggak bayar buat biaya ad-nya tadi? Gitu. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Betul. Nah Betul, ini Pak. ya ini real gitu. Ini real. Saya tidak mau mencontohkan orang lain, saya mencontohkan anak saya. Gitu ya. Ini real gitu. Anak saya tuh bisa jualan karena tadi targetingnya tepat, segmentingnya tepat, minta data ke Facebooknya tepat. Facebook saya minta data ya perempuan di Indonesia yang muslim, yang pakai hijab, yang pakai handphone seri iPhone misalkan 10 ke atas, yang punya latar belakang pendidikan misalkan minimal S1, yang punya penghasilan misalkan minimal sekian, yang berdomisili di sini, ya kan, yang punya penggemar ini, yang punya hobi ini, itu targetingnya benar-benar tajam tuh, sehingga si Robin Hood tuh anak panah tuh yang dilepaskan tuh cepet tepat sasaran itu. Kan kalau yang tidak tepat sasaran, kalau yang boncos tuh ibarat tadi main panah itu centang anak panah disebar-sebarin, tapi itu nancep kalah buruan kita gitu kan. Ya itu kan terbuang semua tuh biaya semua. Nah itu yang harus dikembangkan oleh teman-teman. Ya bukan berarti tidak ada yang berhasil di marketplace, juga sangat berhasil. Cuma tadi ari jualan karek yang spray 10 sikima tuh di marketplace Kang Rizky ya ripuh gitu ya. Mungkin tiba-tiba aya nu pesan 100 siki nu meuli itu kan urang stok nangan S10 ya bukan berarti tidak bisa, bisa saja, berarti scale up-nya besar-besaran itu. Boleh tuh kalau Kang Rizky sebagai produsen statusnya. Tapi kalau tadi Kang Rizky statusnya sebagai agen trading, otomatis kan udah nyari untung tuh, udah di-up lagi harga dari sananya misalkan 100.000, orang nyari untung 20% jadi 120. Padahal ada produsen yang lain yang bisa membuat dengan bahan yang sama, mungkin spek yang sama, harga di bawah 100.000 bahkan gitu. Nah, itu yang terjadi. Bukan tidak boleh gitu. Tapi kalau dari segi peluang, kalau pengen tahu teman-teman mending main di ad gitu. Ya kan, main di ad. Kan di Facebook juga sama, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau mengandalkan organik, wah saya punya database man. Di Facebook saya ini ada 5.000. Siapa aja 5.000 tuh emang itu potensial customer, potensial buyer. 5.000 teman SD, teman SMP, teman SMA, teman S1, teman S2 gitu kan. Yang belum tentu ya dia punya kemampuan untuk membeli produk kita. Walaupun mereka ada yang membeli karena begging aja, kasihan karunya itu jualan peuyeum belian gitu kan. Kebanyakan paling teman membeli karena kasihan ya, bukan membeli karena memang dia butuh gitu. Nah kalau udah begitu kan bahaya, kita perasaan seperti laku untuk kemudian kita scale up, kita tingkatkan, padahal orang tuh waktu membeli ke kita itu keterpaksaan saja, terpaksa membeli karena kasihan gitu kan. Kita nggak mau, kita bukan menjadi orang pebisnis yang dibeli oleh orang karena kasihan ya teman-teman ya. Oke, terusin dulu. Nanti kita kalau ditanya boleh tuh, ditanya mengenai masalah di goib zaman now-nya itu ya. Ini berapa menit lagi nih? Aduh, bentar lagi ya, 15 menit ya. Nah, terusin dulu dikit ya, selesaiin dulu. Usaha yang bagus di saat ini usaha apa? Bisnis yang bagus nih, kondisi milenial seperti ini. Cung. Obat sama makanan, Pak. Obat sama makanan, good. Langsung 2 jawabannya. Apalagi? Ayo, yang ikutan cuma Pak Bedul aja. Siapa lagi? Oksigen, Pak. Oksigen, nice. Apalagi? Masker, Pak. Masker, good. Oh, mantap. Buah-buahan, Pak. Buah-buahan, oh, excellent. Apalagi? Vitamin, Pak. Vitamin, mantap. Hand sanitizer. Hand sanitizer, udah mantap. Susu, Pak. Susu. Pemutih wajah. Pemutih wajah. Yang padahal tadi pemutihan gue. Apalagi? Sabun. Sabun. Buat apa sabun tuh? Madu. Madu. Ibu pengen di madu katanya tuh. Ya. Aduh, bagus. Apalagi? Aduh. Skincare, Pak. Skincare. Beli skincare merek Kayla ya punya saya. Terus apa lagi? Frozen food, Pak. Frozen food. Wah, punya Pak Jul yang punya Kamu CSBI support punya frozen food. banget. Apalagi? Pokoknya bisnis tuh gitu. Apa, Pak Pri?
Nih ya, bisnis yang terbagus, saya kasih kuncinya ya. Yang tadi bagus semua nih. Bisnis yang terbagus adalah nih, saya yang paling bagus. Apa katanya tuh? Saya yang dijalankan terus. Ya, jadi usaha yang terbagus, yang paling bagus adalah yang dijalankan. Bukan yang ditanyakan, dibahasnya terus. Tadi kan udah barang semua tuh. Wah, frozen food, Pak. Hand sanitizer, Pak. Masker, Pak. Ya kan? Jualan madu, Pak. Jualan racun, Pak. Jualan apa? Pertanyaan saya dijalankan. Ongko geus baroga idena. Jalanin Pak, kalau mau beli hand sanitizer Pak bisa beli ke saya Pak, ada jualan. Bagus. Keprok kalau udah keprok. pengen ketemu sama yang ngeproduksinya. Nah, mantap. Pertanyaannya saya tadi, jualan hand sanitizer-nya bukan jualan seperti dagang nog tadi itu ya, jualan ngadu nog sakilo itu enggak kan? Enggak Pak. Nah, ya. Jadi bagus, jalankan ide-ide yang tadi. Oh, masker lagi bagus, buruan nyin masker. Oh, oksigen lagi bagus, buruan beli oksigen. Oksigen mah gratis tinggal diisep gitu, tapi emang jadi mahal gitu ya. Ya kan, tuh dahsyat sekali tinggal di oksigen udah tahu mahal, tapi kurang temenang ngisep oksigen, malah kudu ngisep CO2 gitu, malah kayak masker kan gitu. Ya Pasihan benar. nitrogen ya tuh Pak. Apa? Pasihan nitrogen Pak. Nah, nitrogen. Ya udah tinggal ayo gitu. Tapi hati-hati ya, teman-teman tuh begini, itu adalah bisnis yang sifatnya sesaat ya. Itu momentum saja. Saya pernah kejadian, ini cerita pribadi ya, bisnis. Di saat saya mulai muncul wabah ini di bulan Maret kalau nggak salah ya, 2020 ya. Maret apa April itu saya langsung membuat, karena saya punya garment kan, saya punya tempat produksi, saya langsung membuat baju APD. Baju APD hazmat tahu kan? Baju hazmat tuh yang kayak baju astronot ya. Waktu itu saya berbahan spunbond. Wah. Langsung saya beli bahan bertruk-truk, berkontainer-kontainer, saya langsung produksi, permintaan juga begitu sangat banyaknya, waduh, langsung tadi berpikir, wah, harga gancang itu, gitu kan, karena HPP-nya lumayan kecil gitu kan, harga jualnya gila-gilaan. Di saat saya ngegas gitu kan, lagi asik-asiknya, yang PO udah ada yang belasan ribu, puluhan ribu sekali PO itu, tiba-tiba ada gara-gara si Dokter Tirta Borokokok, mohon maaf ya, ada temennya Dokter Tirta nggak? Yang mangan. Tahu Pak. Yang WC kalau ngomong tuh mangan, nyebelin banget gitu kan. Saya sebel karena dia yang pernah salah satu penyebab bisnis saya itu stuck gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ngomong kan waktu itu, "Tidak boleh pakai spunbond itu nggak aman, spunbond itu nggak." Ingat gak tuh? Waktu awal kan semua bahan spunbond kan bahannya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, ya baju hazmat itu awalnya itu bahannya itu spunbond gitu ya. Oh, tiba-tiba berubahlah itu Pak, jenis bahan itu. Spunbond tidak boleh dipakai, spunbond dianggap tidak aman, berubahlah namanya jadi mikroporus. Padahal bahannya eta-eta keneh. Nu hiji lepis, nu hiji lea, nu hiji deui merekna tira gitu kan. Kudu merek lepis, ayeuna teh cenah atuh cilaka apa saya apa barang numpuk sanumpuk-numpukna gitu kan. Nah, itu contoh yang tadi apa ya? Kalau dianggap force major ya itu bukan force major ya. Bukan keadaan, tapi ya itu terjadi ternyata di lapangan. Dalam hitungan detik itu kan ada berita itu nyebar kemana-mana, selesai itu barang saya nggak kemakan. Akhirnya kemarin alhamdulillah laku juga, hanya yang biasa dijualnya dulu harga paling rendah itu saya dijual 73.500, kemarin saya lelang dengan harga paling rendah 15.000. Yang penting nggak numpuk di gudang aja tuh. Ya sisa-sisanya kalau ada yang minta misalnya di kepolisian atau di mana bagi-bagikan aja di sodakohin gitu. Cuman kan sedih juga kalau dihitung tuh berapa miliar juga modal kita di situ gitu ya kan. Itu isi cerita tadi, cerita kegagalan. Jadi teman-teman hati-hati tuh. Jangan rasa mana ini bisnis momentum, tadi yang bisnis di nitrogen atau di oksigen tiba-tiba langsung yang beli sabaraha tabung, tiba-tiba ternyata ada pemberitahuan, oh teu kudu make oksigen, buka we masker geus sararehat deui, terus selesai juga tuh yang dagang oksigen kan gitu.
Ya, jadi harus hati-hati lah. Harus hati-hati. Kayak kemarin kan, bisnis obat-obatan, ternyata obat yang dari Cina sekarang, yang siapa yang Dr. Lois itu, ternyata ada gara-gara dia, ternyata ada 2 obat tuh yang ditarik yang selama ini diberikan ke pasien COVID tuh. Ditarik tuh, gara-gara teriak dia. Nah, mungkin berakibat yang tidak baik ya. Gitu teman-teman ya. Jadi bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan dibahas terus, bukan dirapatkan terus, ya bukan bincangkan terus, tapi langsung action aja dengan tentunya pakai perhitungan yang tadi, dengan keilmuan yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ini karena waktunya makin mepet. Nih usaha yang bagus tadi, ini kebetulan ini adalah bisnis yang kita jalankan ya. Yang kita jalankan, saya ada beberapa bisnis nih. Ini ada film sebenarnya, tapi waktunya nggak nyanda. Nah, coba siapa yang tahu aja nih, apa perbedaan menciptakan pasar dengan memasuki pasar? Ada yang tahu teman-teman? Apa bedanya menciptakan pasar dengan memasuki pasar? Monggo. Ayo, menciptakan pasar apa, memasuki pasar apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ayo, silahkan. Nih dari tadi ditunggu-tunggu ini suara bidadarinya nih. Kalau menciptakan pasar, kita membuat brand baru, tempat baru, dan lembaga baru. Oke, keprok, baru udah keprok. Memasuki pasar? Kalau mau masuki pasar, kita tinggal masuk, maksudnya kita bawa brand baru. Sedangkan untuk lembaganya, kita bisa manfaatin yang ada. Oke, mantap. Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya nggak ada? Oke ya, cukup mewakili ya. Ini teman-teman ya, saya kasih contoh analogi yang sangat sederhana. Itu bagus banget ya tadi jawabannya. Kalau memasuki pasar, saya kasih analogi yang sederhana. Minum dulu nih, karena bicara pasar dulu, bentar, izin. Segar. Teman-teman contoh. Teh siapa yang tadi namanya, maaf, teh siapa? Dela. Teh Dela ya? Ya. Teh Dela bisa buat kue? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nih, ini ya, teman-teman gini ya. Contoh ya. Teh Dela itu membuat kue bolu kukus. Bolu kukus itu pakai kertas saya, Teh Dela ya? Iya. Teh Dela membuat kue bolu kukus terenak sedunia, kemudian termurah sedunia ya. Udah mau terenak, kemudian termurah sedunia. Secara teori di atas kertas, kue bolu kukus Teh Dela harusnya laku apa tidak? Laku. Laku keras ya, laris manis. Karena apa? Kuenya terenak sedunia, kemudian terlaris sedunia. Termurah sedunia ya. Ternyata Teh Dela ini jualannya itu pakai nyiru, what the mean is nyiru? Ya, kayak telombong lah gitu, kayak tempayan gitu ya, disimpan di atas kepala, keranjang di atas kepala, jualan di depan toko kue Kartika Sari. Kira-kira laku nggak tuh kue yang Teh Dela tadi? Pak digebugan Pak, eta mah Pak. Digebugan ya, digebugan. Digebugan juga enggak sih gitu kan, tapi nu meuli Pak gitu kan. Pernah ada yang jalan-jalan ke Cianjur atau ada orang Cianjur di sini? Pernah Pak ke Cianjur. Pernah kan ke Cianjur. Tapi pernah ada yang mampir nggak ke toko oleh-olehnya? Kalau setiap kita masuk ke toko oleh-oleh, kan pasti khas Cianjur itu adalah tauco dan mochi kan? Ya, Pak. Nah, harga mochi misalkan di dalam, harga mochi di dalam itu 20.000 atau 70.000 lah, 30.000 misalkan ya. Harga tauco di dalam tuh misalkan 50.000. Di luar tuh ayam nu jualan 5.000-an tuh. Tapi kenapa kok kita tidak membeli yang 5.000-an tadi, yang bolu kukusnya Teh Dela tadi, yang paling enak sedunia, yang paling murah sedunia? Punya brand Pak, punya pasar. Kalau ini kaitan dengan judul tadi, menciptakan pasar. Karena kesalahan telak yang Teh Dela lakukan, Teh Dela itu memasuki pasar. Iya. Nih, kita analoginya yang sederhana aja. Teh Dela berani-beraninya Anda memasuki pasar.
memasuki Anda ada ring tinju nih, wah tiba-tiba jauh petantang-peteng-teng, padahal latihan kekrek saya jurus, hiat gitu. Kayak ring tinju jauh ajlong-ajlongan petantang-peteng-teng gitu kan, gaya kayak McGregor kayak gitu. Tiba-tiba di dalamnya tuh jauh keluar Mike Tyson. Apa yang akan terjadi itu? Lonceng can dibunyikan aja nggak goler tiheula kan gitu. Gitu ya. Nah sekarang saya balikin. Itu contoh jadi Bu Dela hati-hati dalam memasuki pasar tadi ya perbedaannya. Sekarang saya balikin. Kue buatan Teh Dela tadi ternyata kuenya teh paling tidak enak sedunia, gitu kan? Dan paling mahal sedunia misalnya. Orang tadi jualan bolu kukus 5 ribuan, Teh Dela jual 20 ribuan ini dibalik. Kalau mau makan itu bolu kukus Pak, sambil didorong sama Aqua 1 botol, karek masuk itu si bolu kukusnya teh betul betul asup-asup melagu di dia di kerongkongan. Ya kan? Saking tuh enak serot, hese kudu didorong itu cair. Tapi Teh Dela jualannya teh di depan apotek, di depan klinik yang orang-orang harus mau disuntik atau meminum obat harus sarapan dulu. Payu mau eta kue Teh Dela. Paku Pak. Payu Pak. Gitu. Jadi karena apa? Dia menciptakan pasar, ada demand di situ, ya kan? Ada pasar yang kira-kira bakal tertarik dengan produk kita. Bagus. Jadi kita berpikirnya sederhana aja gitu ya. Nah ini peluang-peluang seperti ini kayak tadi. Oh tiba-tiba orang pada butuh masker ya gitu ya. Kurang nyium masker. Tapi ulah ku kain elap gitu, ulah ku kain taplak kan gitu ya kan. Bikin masker yang unik tuh bagus tuh orang Garut, kerasi yang bahan dari kulit, nggak tahu masalah aman tidaknya gitu kan, yang penting menyieun gitu ya. Nah itu contoh sederhana ya teman-teman ya. Tapi saya sih masih sangat senang untuk diskusi, tapi karena waktu nih materi ya ini sebenarnya masih banyak materi yang bisa saya sampaikan ya, tapi karena waktunya udah mepet sekali, udah sok tanya jawab aja dulu lah. Tanya jawab, mau nggak? Silakan. Ini saya nggak enak nanti kalau melebihin batas waktu yang ditetapkan. Bicara tentang profesionalisme, tapi kita tidak profesional gitu. Dan jangan-jangan teman-teman dari tadi udah pengen udahan, hayang geus buru-buru, lieur, nggak ada yang lagi gitu. Ya, gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, mangga. Waktunya udah takut keburu selesai ya. Tapi dari materi dari saya cukupkan sekian dulu ya. Walaupun masih ada beberapa slide, nggak sedikit lagi ya. Ini masih banyak ide-ide bisnis nih, ya. Banyak ide-ide bisnis, tapi materi ide bisnis sih saya pikir teman-teman udah pada berjalan ya. Jadi silakan kita diskus aja di ruangan ini sekarang. Kira-kira apa yang mau ditanyakan atau mau gimana? Silakan. Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Saya ada Hilman Pak, mau bertanya. Dulu kan saya usaha ya. Saya usaha di kuliner juga Pak. Ya Kang Ade. Apa Pak kulinernya Pak? Catering Pak. Kalau sekarang sih lagi di hotdog sama sosis bakar Pak. Kalau di Lengkong. Oke, terus? Ya, cuman dari 2016 usaha saya itu segini-segini aja Pak, nggak ada peningkatan gitu Pak. Maksudnya nggak ada omsetnya tuh nggak ningkat-ningkat Pak gitu. Gak tahu saya kurang menciptakan pasar, gak tahu saya memasuki pasar yang salah. Tapi pas offline itu emang pasar saya itu kan di kampus Pak. Saya udah berbagai kampus gitu. Cuman pas online ini hancur Pak. Terus kan di catering juga gak sulit masuk di saya juga gaptek di digital marketing, makanya saya ikutan digital marketing di Karya Duta ini Pak. Gitu. Dan mungkin bagus. Pak gitu. Apakah saya harus sekarang Pak karena omsetnya menurun banget gitu. Apakah harus fokus di sini dulu, benahi ini dulu, atau misalkan cari usaha yang lain supaya bisa menyetabilkan omset saya? Oke. Good. Udah cukup gitu. Biar saya langsung jawab ya satu-satu aja dulu ya, biar takut saya lupa. Gini Kang Ade ya, kalau Kang Ade tadi kan, kalau bicara tentang salah satu bisnis supaya berjalan dengan baik, salah satunya adalah skill atau knowledge ya. Di saat Kang Ade harus bikin new bisnis, sementara Kang Ade sendiri belum tentu expertise-nya di situ, itu akan lebih rentan ya, akan lebih rawan, mengeluarkan modal baru dan sebagainya. Kalau menurut saya bisnis yang sudah berjalan sekarang, dikembangkan lagi dengan strategi yang baru. Perubahan yang tidak berubah di dunia ini hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri ya. Jadi di dunia ini semuanya pasti akan berubah, termasuk mindset kita, pola pikir kita, tata kerja kita, bisnis plan kita, action step kita gitu kan, semuanya harus mengikuti perkembangan yang berlaku di zaman sekarang. Kalau saya analogikan begini, kalau Kang Ade punya kemampuan
tenaga yang ngangkat beban 50 kg, tiba-tiba ada beban 1,5 kintal, kira-kira Kang Ade bisa mengangkat barang tersebut nggak? Udah pasti enggak lah ya, udah pasti enggak lah, mustahil lah. Kalau mau dipaksain pun pasti kalau nggak patah pinggang kegencet lah gitu ya. Udah pasti enggak lah gitu. Terus salah satunya bagaimana Kang Ade bisa mengangkat beban tersebut? Ya tadi Pak, berjamaah. Dalam arti kerjasama, ngajak temen yang kira-kira sama-sama bisa ngangkat beban itu. Ya, jangan ngajak temen yang malah mendudukin meja tersebut makin berat, atau udah mejanya beratnya 150 kilo, dia duduk di atas mejanya makin berat ya. Nah, Kang Ade akan merasa sangat ringan kalau seandainya ternyata temennya itu kayak Ade Rai ya. Oh, siapa lagi tuh yang badannya gede-gede yang ngangkat 150 kilo atau kecingir gitu kan. Nah, Kang Ade akan mudah. Nah, disitulah kenapa Kang Ade harus menjalin kerjasama. Ini sangat tepat. Anda di saat Anda merasa kekurangan dalam segi digital, kemudian bertanya atau berguru ke kelas yang berhubungan dengan digital, itu hal yang tepat. Ya, di saat Anda bisa tanya tentang masalah agama, yang ditanyain adalah guru bahasa Inggris, rada reset, tengah jawabnya gitu, bingung ya. Ya, digital yang harus punya expertise di digitalnya tersebut. Saran saya, Kang Ade, tetap dijalankan, offline-nya tetap ada, workshop-nya tadi tetap ada, tokonya tadi tetap ada, tapi Kang Ade mulai pelan-pelan. Ya, kalau nggak bisa pakai Facebook ad, coba pakai WA, pakai SMS blast ya, pakai misalkan tadi apa namanya, kan bedanya begini. Kalau dulu kan orang pakai itu masih efektif juga tuh yang namanya brosur, tahu kan brosur tuh. Saya itu bisa nyedot WC di rumah dan saya itu bisa menderin kursi di rumah gara-gara ada orang yang nempelin di depan pagar tuh Pak. Sedot WC, aqua galon kan gitu kan. Yang nempelin tuh ya Pak ya. Kemudian servis mebel. Kan lama-lama bosan kelihatan, wah naon itu baru walaupun dipicin, pas dipicin ternyata butuh dicari lagi tuh. Betul nggak? Nah, Facebook Ad itu kan seperti itu. Tapi kalau Facebook Ad ditempelin ke orang yang memang butuh. Dari mana man tahu butuhnya? Si Mama Loren White. Si Facebook Ad kan bisa mengetahui orang yang lagi butuh. Coba kalau nggak percaya begini nih. Saya bicara ekstrim ya. Mohon maaf, bukan untuk bicara jorang ya. Kita sama-sama dewasa. Saya bisa bicara ekstrim. Silakan Kang Ade sekarang klik di Google, di browsing, berselancar. Cari misalkan obat kuat. Ya maksudnya buat kuat ngangkat meja tadi ya. Dalam hitungan detik, nggak menit lagi nih, silahkan dicek di Facebooknya, di IG-nya, di WA-nya atau di mananya, itu akan bermunculan iklan-iklan tentang obat kuat. Betul nggak? Bahkan dengan gambar-gambarnya. Kenapa kira-kira? Karena data kita masuk di Google, Pak. Iya, database Anda langsung direkam. Misalkan tadi si Kang Bedul jualan obat kuat, ya kan? Kang Ade tiba-tiba ngeklik mencari obat kuat, dikasih tahu ke si Facebook tuh, Kang Bedul mau nanya nih, Facebook gue mau iklan ini, gue mau nyari orang-orang yang butuh obat kuat, tuh si Kang Ade kerneangan gitu, ibaratnya gitu tuh, betul nggak? Langsung tuh data Kang Ade teh masuk, makanya dikintil terus, ya. Nah, jadi contoh begitu. Kalau nggak percaya, bener nggak nih omongan si Maman? Klik misalkan jangan obat kuat lah tadi, alat pancing, si Manojoran atau Epan yang pancing, bermunculan tuh nanti di IG-nya, di Facebook-nya tentang alat-alat pancing. Ya, padahal Anda nggak hobi. Karena itu langsung ada di target tadi. Jadi saya ibaratnya begini tadi, Facebook gua nyari dong orang yang lagi membutuhkan alat pancing. Nah, ada tuh si Maman tuh tadi udah lagi mencari. Itu harusnya potensial customer ya. Udah jelas-jelas orang yang lagi butuh gitu. Gitu ya teman-teman ya, sederhana ya. Jadi Kang Ade, saran saya, Anda tetap fokus di bisnis yang sekarang, libatkan tadi dunia goibnya, juga libatkan tetap yang non goibnya. Jadi konvensionalnya atau offline-nya tetap dijalankan gitu. Kalau misalkan sekarang belum ada ekspertisnya di bidang digital, sekarang udah banyak Pak, jasa advertiser murah kok gitu. Ya, kerjasama dengan mereka. Tong tadi teh tong one man show, ada sorangan we. Rek kumaha gede-gede atuh sorangan we modal tuh boga kemampuan ngan sakitu-kituna tadi teh ngangkat 50 kilo teh. Sekarang ajak bekerja sama. Makanya tadi jual dirinya, presentasikan. Kan kalau menarik kan, man ternyata lumayan nih man jualan sosis teh man sehari segini, untungnya segini. Siapa tahu menyocek saya teh Kang Ade. Saya punya tempat tuh ada 5 tempat di pinggir jalan raya, sok bukalah. Rek sewa, rek kerja sama. Itu ada tempat di Buah Batu strategis nyimpen dirinya tuh buka tenan kan begitu. Ulah buka di kampus wae geus buka kampusna gitu baru kaya sanu meuli juri gitu kan. Itu kan istilahnya. Ya Kang Ade ya. Jadi tetap semangat, keep spirit ya.
online-nya pelajari dengan baik. Kalau nggak ngerti, khusus nanti pelajari tentang ilmu-ilmu digital. Sekarang banyak kok, tinggal browsing cara jualan di Facebook, baik yang organik maupun yang berbayar, cara jualan di Instagram yang berbayar atau yang tidak berbayar. Itu insya Allah dengan mudah bisa dipelajari ya semuanya. Tapi kalau mau main di tadi di iklan, siapkan biaya iklannya sangat mahal ya. Sangat, apalagi kalau tadi targeting sama segmenting kitanya nggak tepat, itu yang namanya boncos akan bermunculan. Jauh lebih cepat ruginya, Pak. Oke ya, semoga tidak puas, nanti bisa ngobrol lagi. Ada lagi yang lain? Makasih, Pak. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Karena udah Cukup, cukup. Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Itu saya sifatnya hanya memotivasi diri saya sendiri. Tidak ada bermaksud untuk menyinggung atau mau bagaimana. Kita selalu bersaudara, selalu bersilaturahim ya. Semoga tidak puas biar kita bisa berkomunikasi lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya atas waktunya ini. Saya balikan lagi ke juragan moderator. Mangga, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak Fali, sebelum ke Pak Fali. Sebentar teman-teman, adik-adik semuanya coba. Ya, yang pertama sekali Pak Maman luar biasa. Saya mengikuti dari awal, dari pertama paparan materi ini sangat memotivasi adik-adik semuanya. Mungkin tadi Pak Maman belum sempat diperkenalkan adik-adik ini oleh Pak Fali. Kalau saya sempat diperkenalkan siapa ini, mereka ini adalah para calon-calon entrepreneur milenial, Kang Maman ya. Woi, dahsyat. Si muda-muda ini, Pak Maman ini, anak-anak ini belum nyampe usia 25. Jadi ini yang memang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur yang luar biasa, itulah nanti sesuatu yang akan kita coba melahirkan di buah lembaga karya duta. Nah, kemudian yang kedua, ini perlu diketahui oleh adik-adik semuanya, apa yang disampaikan Pak Maman ini adalah sebuah motivasi yang harus kalian renungkan, yang harus kalian tanamkan dalam diri kita, bagaimana merubah mindset kita untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha. Tadi beliau tadi sempat menyampaikan, kan ada istilah tadi ex-bank, beliau itu bagaimana yang awalnya bekerja dari bank, tapi beliau keluar dari bank yang sudah memiliki posisi yang bagus, tapi untuk menjadi seorang jiwa entrepreneur. Nah, disinilah konsep-konsep yang beliau jalankan selama ini yang menjadi inspirasi bagi kalian semuanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya Pak Maman mengucapkan terima kasih atas sharing ilmunya kepada peserta-peserta hari ini, para siswa-siswa karya duta. Ini luar biasa adik-adik kita ini perlu diketahui kalau kita mau menghadirkan Pak Maman ini, boleh saya sebut sedikit sombong, ini bukan di kelas-kelas untuk level seperti kelas kita hari ini. Ini membayar beliau pun ini bisa dihitung gitu, per jam beliau itu bicara di luar itu tuh sampai 2,5 juta, 3 juta itu per jam. Jadi ada 2 jam beliau gitu berbicara itu bisa dibayar 5 juta atau 4 juta. Tapi hari ini beliau bukan bicara itu. Ini yang perlu ketahui, beliau itu adalah sedekah ilmu ya, sedekah ilmu kepada adik-adik semuanya, ingin sharing. Kalau beliau biasa saya ajak dalam sebuah seminar-seminar, itu selesai beliau udah tanda tangan tuh jutaan. Tapi hari ini tidak demikian, karena kemarin ketika juga ketemu dengan saya, beliau ingin berbagi kepada adik-adik calon-calon jiwa entrepreneur itu. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, sehingga apa yang Pak Maman bisa curahkan hari ini kepada peserta ini, wabil khusus kepada lembaga karya duta education ini, menjadi amal ibadah bagi Kang Maman dan sekeluarga, amin. Usahanya semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fali. Silakan. Oke, baik. Pak Maman, terima kasih telah berbagi ilmu ya di kegiatan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi menjadi bekal buat para calon wirausaha ya. Mungkin ataupun nanti ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, boleh ada tindak lanjut Pak Maman, ada kontak person yang bisa
didapatkan oleh para peserta, Pak? Oh boleh Pak, nanti bisa Bapak di-share-kan aja nanti ya. Ya. Di grup ya, boleh. Jadi kalau Pak Fadli mungkin berarti di mediasi aja sama Pak Fadli, kalau misalnya mau ngobrol, mau kongko. Tadi saya menarik sih yang tadi bisnis teman-teman, makanya saya tuh sebenarnya pengen tahu nih dari forum kayak begini teh, Pak, saya jualan saya tadi kan saya tadi yang menarik buat saya yang jualan spray tadi si Kang siapa Rizky ya, yang Kang spray, Kang Rizky, terus tadi yang Kang Ade tuh jualan sosis, itu menarik tuh, bisa kita ngobrol lebih lanjut tuh. Pak Maman masih ada waktu nggak? Kalau boleh ada waktu 10 atau 15 menit masih bisa nggak Pak? Boleh bisa. Akan coba saya spotlight Pak ya nanti peserta biar nanti bisa diperkenalkan nama sama mungkin usaha yang sudah bergeraknya apa yang sudah jalaninya gitu Pak. Boleh. Gini Pak Fadli sedikit nih buat teman-teman gini ya. Ini di luar itu duit itu banyak sekali yang digelontorkan oleh pemerintah ya. Mungkin teman-teman dengar ya tadi ya. Oh sekarang bantuan COVID turun lagi sekian ratus triliun gitu kan. Turun lagi sekian ratus triliun, sekian puluh triliun. Ayo teman-teman kebagian bengek itu kan kebagian genep ratus ribu soal dana miskin gitu kan. Kita nggak mau ya mental teman-teman jangan jadi mental pengemis ya. Mohon maaf ya. Jangan nungguan duit tuh genep ratus ribu. Kumaha caranya teman-teman nggak bagikan ke jelema nu ratusan orang atau ribuan orang gitu ya. Ya tadi mereka itu punya dana yang namanya dengan dana CSR ya, ada CSR itu ada PKBL ya, program kemitraan dan bina lingkungan. Duitnya itu gede Pak. Jadi satu perusahaan BUMN aja, misalkan kan contoh lah, misalkan Bank BRI kemarin atau BUMN untung per semester aja untung 20 triliun. CSR-nya itu yang harus dibagiin 5%, berarti kan 1 triliun tuh. 1 triliun itu gede itu. Dan dibagiin ke siapa? Ini ke teman-teman UMKM. Nah teman-teman UMKM itu jual diri tadi cek saya ulah cicing bereten, pengusaha tapi saya cicing wae. Harus ganti bidangnya tuh bisnisnya tadi jagain lilin kalau gitu ya. Tapi kalau bisnis profesional jualin diri tadi, Pak orang jualan spray yuk Pak, prospeknya halus, harganya halus, untungnya lumayan, bantuan atau sok beli saham orang kan begitu. Ya, jadi Anda tuh jual diri prospektus tadi ulah mau ngabetem cicing bengek beuki meotan awak beuki ngagaringan tetangga udah nyaho tahu-tahu bau mawat gitu kan. Ya jangan ya. Jadi Kang Fadli, teman-teman tadi saya makanya dari awal nantang, sok jual diri gitu. Pak gini kan tertarik orang, masih ada anggarannya saya duit sekian ratus juta atau sekian puluh juta atau sekian miliar. Saya ngomong dek, misalnya Kang Ade, coba obrolkan itu dagang roda teh lumayan prospek tuh jualan sosis teh, nyokot barang sosisnya ti pajul tuh sapoe sakarung misalkan ya kan, jualan sok join yang saya tuh saya boga tempat, kan tidak menutup kemungkinan, betul nggak? Betul nggak teman-teman ya? Saya beberapa bisnis boleh dicek ya, saya beberapa bisnis termasuk ada yang terbaru anak X-Bank. Saya placement dari dia menurut saya perhitungan saya lumayan besar ya, karena udah hitung-hitungan 1 bulan tuh saya bisa dapat proyek dari dia 1,2 miliar ya. Hanya membuat seragam, saya nggak tahu, saya placement aja. Karena dari apa? Dari ngobrolan kayak begini. Di saat ngobrol begini, Pak saya ada kerjaan gini-gini, tapi saya nggak bisa scale up. Kenapa? Saya nggak berani, saya tidak bankable, karena saya tidak punya kolateral, tapi saya harus scale up nih Pak. Permintaan pasar ada, saya tidak punya kemampuan memproduksi, ya kan? Konveksi saya cuma ada 10 orang, sementara saya ada orderan puluhan ribu, saya nggak ada. Udah sok, saya cariin konveksi, saya punya garment sendiri. Kalau kurang bisa kita ke Gistek, bisa ke KHTek. Jalan Pak, alhamdulillah. Gitu. Jadi Kang Fadli ini buat teman-teman, bagaimana dia menggali dirinya sendiri, udah bukan menggali kuburnya, gitu kan? Menggali potensinya. Kalau diem terus ngebeten Pak sama dengan menggali kuburnya, cicing, meotan, bagi pae, gitu kan? Ayo teman-teman. Semangat gitu kan. Saya udah janggotan panjang ke semangat mah gede gitu. Itu Kang Fadli ya. Ya punten teman-teman ya kalau misalkan gaya bahasa saya begini ya murni untuk menyemangatin, khususnya menyemangatin diri saya sendiri sih. Ulah supaya sarewai itu selama PPKM itu ngagoler deui gitu ya. Maka Kang Fadli lanjut. Siap saya mendengarkan terus. Baik Pak Maman, terima kasih atas motivasinya. Buat teman-teman, ini sebelum kita tutup masih ada yang dipendam nggak atau mau disampaikan nih? Kita ada waktu 10 menit nih. Cukup Pak. Cukup. Ada lagi yang bertanya? Cukup Pak. Cukup. Oke. Pak Hardi sudah ada belum? Pak Hardi. Ada yang Pak Hardi mau ada yang mau
untuk Baik, mungkin untuk materi tentang kewirausahaan oleh Pak Maman kita cukupkan sekian. Sudah ada belum di sini? Iya, sudah Bang. Tapi bisa ditutup terlebih dahulu, setelah itu ada brief sedikit buat persiapan kelas besok aja. Oke, baik. Baik, kita cukupkan sekian untuk materi tentang kewirausahaan dari Pak Maman. Pak, terima kasih Pak Maman sudah ngisi materi. Ya. Kita tutup untuk materi tentang kewirausahaan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Oke, turnuhun Pak Maman. Sami-sami, atur nuhun sadayana, Makasih Punten, Pak. punten. Makasih. Sama-sama. Nomor telepon saya nanti ada di Pak Padli ya. Baik. Siap Pak. Ya Pak, siap. Baik, ini selanjutnya Pak Hardi sudah masuk. Saya kalau gitu saya pamit ya Pak Padli ya. Teman-teman saya pamit ya. Ya. Pak Jo, terima kasih Pak Jo, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi? Ya, Pak Fadli izin buat share screen Pak. Boleh, boleh. Sudah Pak. Ya, makasih Pak. Oke, teman-teman, Kak Ari mau minta waktu 5 menit untuk persiapan besok. Pertama, teman-teman udah tahu bahwa besok itu hanya kelas pertama aja ya, di kelas yang sesi 1. Nah, di sesi 1 itu tim siapa aja yang akan hadir besok? Saya, Pak. Tim project yang mana? Oh ya, teman-teman, itu kalau untuk sesi besok,